Episode 8, Grup Bandit Panda. Ranking 4 mental, kartu roh semacam itu. Tang Tian mengangkat tangannya, apakah kamu memiliki kartu kultivasi mental khusus? Peringkat 4. Cocok untuk toko aku, seperti yang diharapkan. Sai Lei sadar, tetapi masih bingung. Kamu benar-benar aneh datang jauh-jauh ke kota tiga roh hanya untuk membeli kartu roh peringkat 4. Sepertinya kamu membeli untuk penggunaan kamu sendiri, apakah kamu mencapai tingkat ketiga dari pelatihan? Petik 2. Manual Ki Gaya Derek, jawab Tang Tian dengan jujur. Manual Ki Derek Gaya. Ekspresi Sai Lei tiba-tiba berubah, murid birunya mengungkapkan keheranannya, dan menilai dia, aku tidak bisa mengatakannya, anak muda, kamu memiliki beberapa keterampilan. Manual Ki Kren Style dikenal karena kesulitannya. Petik 2. Tang Tian mengangkat lengannya dengan wajah kesombongan, haha. Itu benar, aku pria muda yang seperti dewa. Jangan ragu untuk mengeluarkan kartu tangguh apapun yang kamu miliki. Petik 2. Anak muda yang sangat percaya diri ya. Bibir merah seksi Sai Lei sedikit melengkung ke atas, ngomong-ngomong, aku punya beberapa kartu menarik di sini. Teknik apa yang kamu ambil jurusan? Petik 2. Aku ahli tempur dekat perempat. Tang Tian sama sekali tidak ingin menjadi rendah hati, aku benar-benar hebat. Close Quarters Combat Expert. Sai Lei tertegun, sekarang aku benar-benar kesal. Dia mendorong membuka pintu ke gudang, ayo, anak muda, mari kita lihat seberapa mampu kamu. Tang Tian menjadi terangsang, apakah kamu akan berdebat dengan aku? Berdebat denganmu. Sai Lei tertawa, aku tidak punya niat untuk mengambil ahli tempur Close Quarters. Gudang di belakang jauh lebih besar dari yang diharapkan, lebih lama dari 200 meter, jauh lebih luas dari medan sparring Akademi Karamel. Ada banyak perangkat aneh dan banyak mesin. Tang Tian sekarang samar-samar mengerti mengapa Sai Lei sangat menyukai burung unta. Sai Lei berjalan menuju robot besi hitam, ayo, anak muda, mari kita lihat seberapa baik dirimu. Robin, just an iron robot we is black, it's not the same thing as Tang Tian's black metal gloves. Wajah tersenyum. Tang Tian bergerak mendekat dengan rasa ingin tahu, apa ini? Sai Lei testing instrumen. Wajah cantik Sai Lei sekarang serius dan bangga, ini adalah ciptaan aku yang paling sukses. Aku selalu tertarik mengumpulkan semua jenis kartu roh tingkat rendah, dan dalam penelitian kartu roh, jadi aku punya banyak temuan. Kartu roh adalah metode pengadaan energi, sedangkan batu bintang adalah sumber energi. Jika keduanya digabungkan, bukankah itu akan menjadi sistem yang sempurna? Namun, aku telah membuang banyak waktu tanpa hasil, sampai tahun lalu, ketika aku akhirnya menyadari kunci hilang yang paling penting dalam ide aku, Star Treasures. Petik 2. Tang Tian sangat terpikat oleh ucapan Sai Lei, dan tanpa sadar berkata, bintang harta karun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang yang menjelaskan kartu roh dengan cara seperti itu, tetapi semakin detail, semakin tepat kedengarannya. Menggunakan kartu roh untuk menjelaskan teknik bela diri, dan teknik bela diri adalah bentuk aplikasi energi. Sampai sekarang, tentang bagaimana Star Treasures dibentuk, belum ada penjelasan yang akurat. Harta karun bintang dari rasi bintang yang sama biasanya memiliki beberapa kesamaan, itulah sebabnya manusia menamainya menurut rasi bintang mereka. Area paling khas Star Treasures adalah mereka memiliki roh bela diri. Semakin tinggi peringkat Star Treasure, semakin dekat martial spiritnya dengan manusia. Mereka dapat berlatih sendiri, menyerap dan mengolah energi di sekitarnya. Ini, tidak ada satu jenderal roh yang mampu melakukannya. Petik 2. Suara Sai nyaring dengan nada kegilaan menggema di gudang. Setelah mendengar ini, Tang Tian ingin menentangnya, karena Paman Bing dapat berlatih sendiri juga. Namun, dia langsung terpikat oleh apa yang dikatakan Sai Lei selanjutnya. Aku tiba-tiba sadar, ini mirip dengan manusia. Meskipun kita memiliki meridian, kekuatan sejati, dan seorang dantian, yang mengendalikan mereka masih merupakan otak kita. Dalam sistem kartu roh dan struktur batu bintang, tidak ada otak. Dan dengan mudah, harta bintang mengimbangi kekurangan ini dengan sempurna. Ketika aku mulai menambahkan Star Treasures ke dalam sistem, dengan sangat cepat, aku berhasil. Petik 2. Tang Tian mendengarkan dengan seksama. Karena energi yang mereka miliki, semua orang telah menggunakan Star Treasure sebagai senjata. Tetapi ini adalah tindakan yang sia-sia, karena spiritualitas roh bela diri di dalam harta karun benar-benar sia-sia. Manusia hanya peduli pada energinya, tetapi tidak ada yang peduli dengan kerohanian roh bela diri. Hanya bintang harta karun tingkat tinggi yang roh bela diri dapat melatih diri dan menjadi lebih kuat dengan dirinya sendiri yang dapat memperoleh bantuan manusia. Orang-orang yang picik. Petik 2. Lalu, Tang Tian tidak bisa menahan diri. Dan kemudian aku selesai membuat instrumen pengujian Sai Lei ini, jawab Sai Lei dengan puas. Perhatian Tang Tian jatuh pada instrumen. Itu tampak persis seperti manusia, tetapi berwarna hitam, dengan ukuran dan tinggi badan yang sama seperti manusia dan struktur tubuh yang sangat eksplisit. Otak, dan bahkan ciri-cirinya, dapat dibedakan dengan mudah, dan persendian pada lengan dan kaki tampak cukup rumit. Awalnya, perunggu adalah yang terbaik, tetapi formula perunggu kuno telah lama menghilang. Aku sudah mencoba berkali-kali, tetapi konduksi energinya tidak baik. Pada akhirnya aku memilih baja hitam, ya, baja hitam juga murah. Sai Lei segera melanjutkan, harta karun di dalamnya adalah sepotong harta karun perunggu, barang murah yang aku dapatkan. Karena kamu adalah ahli tempur Close Quarters, aku harus hati-hati memilih beberapa kartu. Petik 2. Setelah itu, Sai Lei mengambil 5 kartu,
membuka kembali instrumen, dan memasukkan kelima kartu. Selamat datang di menyaksikan sparring pertama instrumen pengujian Sai Lei. Sai Lei dengan antusias menunjuk Tang Tian, pergilah. Sai Lei testing instrumen. Petik 2. Robot hitam itu tiba-tiba bergerak. Tang Tian kaget, itu cepat. Tanpa basa-basi lagi, dia melompat ke samping dan meluncurkan kait peledak dari samping. Bam! Tinju Tang Tian bertabrakan secara kebetulan dengan tinju logam oposisi. Tang Tian terhuyung mundur, kekuatan yang sangat kuat. Kuncinya adalah bahwa kekuatan meninju robot hitam itu sangat aneh. Itu mirip dengan latihan yang ingin mengebor kepalan tangan Tang Tian. Robot hitam menendang tumitnya keras, dan tubuhnya melonjak seperti panah, ke arah Tang Tian. Dengan mengocok telapak Tang Tian, Broken Shadow Palm meledak. Robot hitam itu menggambar lingkaran di udara dengan telapak tangan kirinya, dan patah bayangan menghilang, sementara kepalan tangan kanan mirip dengan panah yang meninggalkan busurnya, mengarah lurus. Tang Tian melangkah ke samping dan menghindari pukulan itu, energi dingin yang menggigit menyerempet wajah Tang Tian, jari-jari Tang Tian meringkuk dan mencengkeram pergelangan tangan pihak lain. Sayangnya, robot hitam itu meraihnya secara terbalik. Reaksi Tang Tian sangat cepat, dia mengambil kesempatan itu dan menariknya dengan keras, mencetak tendangan lutut dari dekat. Bam! Robot hitam membalas dengan cara yang sama dengan tendangan lutut. Bam bam bam. Duo ini bertukar pukulan super cepat di daerah kecil, memesona mata penonton. Sai Lei menjadi cemas, sementara Bing terlihat sangat tenang. Saat ia bersemangat, gerakan Tang Tian menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa saat dia berdebat dengan sepenuh hati. Tidak pernah mudah untuk menemukan mitra sparring yang cocok. Beberapa teknik yang dilakukan oleh robot hitam itu sangat aneh dan rumit sehingga Tang Tian bahkan tidak tahu nama mereka. Tapi Tang Tian tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan karena tindakannya menjadi semakin gesit. Semua jenis teknik berguna. Semua teknik ini adalah keahliannya. Dari tingkat kemahiran, Tang Tian sudah menjadi yang terbaik. Ini sudah tingkat yang sempurna dalam teori, dan tingkat yang lebih tinggi akan menjadi tingkat master yang hebat. Itu hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik bela diri seperti itu. Level master yang hebat dapat menembus ikatan level yang sama. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian bertemu lawan dengan reaksi yang sama seperti dirinya. Musuh di masa lalu mungkin memiliki teknik yang jauh lebih unggul daripada dia, tetapi dia tidak tertandingi dalam kecepatan reaksi. Ini juga mengapa Patua Kentut menyarankan agar dia menjadi ahli tempur perempat tutup, karena Tang Tian memiliki reaksi cepat yang jauh lebih unggul daripada yang lain. Bayangan dan tindakan keduanya terus melaju, dan Sai Lei menjadi semakin cemas, karena dia menjadi tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Di matanya, kedua belah pihak adalah sosok buram. Di mata Tang Tian, nyala api merah muncul. Orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa ini adalah saat pertarungan Tang Tian mulai menggelegak, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Tang Tian sekarang memiliki hati sedingin es. Nalurinya, mirip dengan cermin halus, jelas tercermin dalam detail sekitarnya. Serangan dan perubahan tekniknya menjadi lebih cepat, dan bahkan lebih masuk akal. Pada awalnya, Tang Tian masih memiliki beberapa gerakan berombak yang tidak jelas. Meskipun masing-masing teknik telah disempurnakan secara terpisah sebelumnya, ia tidak pernah memiliki kebutuhan untuk menggabungkan semuanya secara koheren. Tapi sekarang, daerah-daerah yang berombak, perlahan-lahan disempurnakan. Bergerak Tang Tian menjadi lebih koheren, dan dia bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Mengikuti kemajuan Tang Tian, robot hitam itu langsung merasakan tekanan. Mata robot hitam memancarkan merah menakutkan, dan serangannya meningkat secara substansial. Ekspresi Sai Lei berubah di samping, karena dia tahu apa artinya itu. Ini berarti bahwa instrumen merasa bahwa metode serangan normal tidak menimbulkan ancaman bagi Tang Tian, dan mode kuat diaktifkan. Di bawah mode ini, bintang rohnya akan kelelahan 2 kali lipat, dan kartu rohnya bahkan mungkin terbakar dan hancur. Tang Tian segera terperangkap dalam situasi yang memalukan, karena serangan robot hitam itu tiba-tiba berubah menjadi badai petir. Dia langsung berada di ujung tongkat. Namun, tekad Tang Tian tidak terguncang, dan dia tidak menjadi cemas. Sebaliknya, semangat juangnya terbakar bahkan lebih bersemangat, dan jauh di dalam hatinya, itu masih seperti es, dan halus, seperti cermin. Setengah menit. Di setengah menit setelah mode kuat diaktifkan, Tang Tian benar-benar ditekan, benar-benar jatuh ke situasi yang tidak menguntungkan. Dia hanya bisa menjaga kejantanannya. Bahu, paha, dan area lainnya mengalami beberapa pukulan. Tetapi pada detik ke-40, Tang Tian mulai menstabilkan situasi. Frekuensi serangannya meningkat sekali lagi, dan koherensi antara tekniknya menjadi lebih lancar. Perhatian Tang Tian lebih fokus dari sebelumnya, dan berbagai teknik mulai menjadi kabur di pikirannya. Bam bam bam. Tinju dan kaki kedua pihak sering bersentuhan. Tang Tian telah menstabilkan situasi, dan dia tidak yakin apakah itu karena konsentrasinya yang terbaik, tetapi serangan seperti badai hitam robot tidak lagi menyeramkan di matanya. Sai Lei benar-benar ketakutan. Frekuensi serangan Tang Tian masih terus meningkat. Dia tanpa sadar menyadari bahwa dia telah bertemu orang aneh. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata Tang Tian. Ada kelemahan di bahu kanan robot hitam. Hampir secara tidak sadar, dia menggunakan telapak tangannya untuk memblokir pukulan robot, dan Tang Tian secara khusus menarik dan menjentikkan bahunya. Dengan menggunakan gerakan biasa, ia melemparkan dirinya ke bahu robot.
Tindakan robot hitam segera menjadi bingung, dan berusaha memblokir serangan dengan sikunya. Namun, sepertinya Tang Tian sudah memperkirakan langkah ini. Dengan telapak tangannya dalam gerakan penguncian, ia menggesernya ke sendi siku robot dan menguncinya. Pada saat yang sama, sikunya menekuk ke sudut yang tajam dan memukul dada robot dengan sekuat tenaga. Siku mengenai mata banteng di dada robot, dan energi tubuh Derek mengalir dalam turbulensi. Tubuh robot yang tertembak menjadi kaku. Ho, nyala api muncul di dadanya. Dalam beberapa saat, api telah menyebar. Tang Tian terkejut, tersadar dari mode sparring, dan buru-buru melarikan diri ke samping. Sai Lei terpaku di samping. Apa yang terbakar? Tang Tian bertanya dengan polos. Sai Lei dirajam beberapa saat, sebelum tiba-tiba memaksakan senyum, ini bukan masalahmu, sepertinya masih ada beberapa kekurangan dalam pengaturan ini. Tang Tian menggelengkan kepalanya ketika berpikir, aku merasakannya. Meskipun Star Treasures memiliki martial spirit dan pandai, pasti tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkan dengan manusia. Jika tidak, mengapa kamu tidak mendesainnya menjadi alat bantu untuk bertarung dalam pertempuran? Dengan cara ini, itu akan sangat kuat. Itu bisa membantu manusia bertarung, mereka pintar, dan jika aku memiliki senjata atau peralatan semacam ini, yang dapat memanfaatkan 5 jenis teknik bela diri yang berbeda, maka itu berarti aku akan memiliki total 10 jenis bela diri yang berbeda. Teknik, dan tidak ada yang akan bisa menang melawan aku. Petik 2. Sai Lei merasa seolah-olah otaknya disambar petir, seluruh orangnya berdiri di sana seperti ayam kayu. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Ya, martial spirit itu pintar, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan manusia, dan bagi mereka untuk bertarung melawan seniman bela diri itu sendiri adalah rute yang salah. Tetapi jika sistem ini diterapkan, untuk membantu seniman bela diri dalam pertempuran, itu pasti akan sangat kuat. Tidak perlu berlatih, selama seniman bela diri dapat memanfaatkan seni bela diri yang baru. Sai Lei segera menyadari nilai ini. Dalam sekejap, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya, dan dia memiliki banyak pikiran indah. Dia tiba-tiba memiliki perasaan ini, bahwa ciptaannya sendiri kemungkinan besar dapat mengubah dunia. Gagasan konyol ini muncul dari kepalanya, tetapi dia sebenarnya menjadi lebih bersemangat. Dia berdiri di sana dengan kosong, ketika banyak sekali ide di kepalanya yang mengalir dan berbenturan seperti badai. Tang Tian melihat bahwa Sai Lei tidak boleh diganggu, tidak memanggilnya, dan mulai mengobrol dengan Bing dengan gembira, menari dan menggerakkan tangan dengan gembira. Paman Bing, aku merasa ada peningkatan sekarang. Bing tidak menanggapi, tetapi malah memandang Tang Tian, bagaimana kamu memikirkan ide itu sekarang? Idenya tadi. Tang Tian heran, oh, aku hanya secara acak memikirkannya. Jangan bilang itu tidak seharusnya seperti itu. Paman Bing tidak memikirkan hal yang sama. Petik 2. Bing tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hanya menatap Tang Tian. Dia jauh lebih berpengalaman dalam pertempuran daripada Tang Tian, tetapi pertempuran kuis antara Tang Tian dan Sai Lei, dia sama sekali tidak terkejut. Di pasukan salib selatan di masa lalu, mereka selamat begitu saja. Puncak era mesin di zaman kuno, apakah itu mesin atau martial spirit, mereka berdua metode untuk melatih orang yang direkrut. Bing sangat akrab dengannya. Orang-orang yang direkrut harus menghadapi simulasi pertempuran yang sebenarnya dari awal pelatihan mereka. Itu sangat melelahkan dan babak belur, tetapi setelah melalui lebih banyak pengalaman, beberapa rekrutan akan memenuhi syarat dan mampu mengalahkan simulasi pertempuran yang sebenarnya, yang lebih kuat dari mereka. Manusia selalu yang paling cerdas. Meskipun tes Sai Lei terlihat lebih teliti, Bing tidak terlalu terkejut. Era mereka di mana mereka memiliki mitra pelatihan mekanik, meskipun kasar, kekuatan penghancurnya jauh lebih kuat, dan dibandingkan dengan itu, tes Sai Lei seperti mainan yang lucu. Bing diam. Bahkan dengan kemenangan Tang Tian, dia tidak terkejut. Dari cara dia melihatnya, Tang Tian adalah seorang prajurit yang luar biasa, jadi dia harus memiliki semua kualitas dasar, bukan memotong sudut dalam pelatihan. Bukan saja dia tidak mengambil jalan pintas, tetapi dia memiliki pola pikir melebihi pelatihan orang biasa. Dan saat bertarung, tidak akan ada demam panggung. Dia adalah model klasik seorang pejuang jenius, orang gila sejati dalam pertempuran. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang seperti ini sebenarnya diabaikan selama setahun penuh. Bing sama sekali tidak percaya, bahwa instrumen pengujian Sai Lei dapat menang melawan Tang Tian. Hasilnya seperti yang dia harapkan, Tang Tian meraih kemenangan, tetapi kata-kata Tang Tian yang membuat Bing benar-benar terkejut. Pengalaman pertempuran Bing berlimpah, dan dia segera menyadari bahwa kata-kata Tang Tian mengandung nilai yang menakjubkan. Bocah ini, selalu mengejutkan orang. Keadaan pikiran Bing terus berputar, sama sekali tidak seperti ekspresi luarnya yang tenang. Di matanya, Tang Tian, yang selalu menjadi pemuda tanpa otak, organisme bersel tunggal, seseorang yang bahkan tidak bisa menghitung sampai 100 dengan jari-jarinya, baginya tiba-tiba mengatakan ide penghancur bumi seperti itu, membuat Bing tercengang. Mungkinkah aku selalu memandang rendah bocah ini? Tetapi dia sebenarnya memiliki beberapa IQ. Bing mulai tenggelam dalam keraguan diri. Tang Tian tampaknya berada di kepalanya oleh kata-kata Paman Bing katakan kepadanya sekarang, dan segera memiliki suasana puas. Aha, otak pemuda seperti dewa ini seluas laut. Itu semua air. Bing bergumam di dalam hatinya. Dia memutuskan untuk melemparkan pertanyaan ini ke laut. Jelas, Tang Tian hanya beruntung. Seorang pemula seperti dia tidak akan tahu apa-apa tentang pertempuran. Haha,
Seperti yang diharapkan dari seorang pemuda seperti dewa, telah membantuku memecahkan masalah sebesar ini. Suara Sai Lei datang dari belakang, sepasang murid yang menggoda, bersinar dengan kesehatan dan semangat, penuh dengan kepercayaan, tersenyum manis pada Tang Tian, aku telah memutuskan untuk memberi kamu 2 kartu ini secara gratis. Tang Tian bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri, tetapi perhatiannya segera pergi ke kartu roh yang menarik, mereka pasti kartu yang kuat. Haha, Sai Lei tertawa terbahak-bahak, mereka harus kuat untuk dapat menandingi pemuda yang seperti dewa. Tangannya memegang satu lagi kartu roh kelas perak salju putih, pada awalnya kamu mengatakan kamu membutuhkan teknik budidaya mental peringkat 4 yang akan kompatibel dengan Grand Style Ki manual. Apa yang aku pegang di tangan aku adalah Four Heavenly Dragons. Otentik, diturunkan sebagai teknik penanaman mental dari Draco Constellation. Draco Constellation dulunya juga terkenal, tetapi menurun dengan cepat, hampir mirip dengan Heavenly Crane Constellation. Aku dapat mengatakan bahwa kamu telah mengembangkan tubuh Derek, esensi dari manual Ki Derek Gaya ada di sana. Ketika Derek mengubah energi, hingga kamu mencapai tingkat kelima, ia akan selalu menampilkan kekuatan tertentu yang luar biasa. Tetapi begitu kamu mencapai level ke-6, kecuali jika kamu berlatih teknik kultivasi mental peringkat lebih tinggi dari Sekte Derek, kekuatan tubuh Derek yang dilepaskan pada titik waktu itu, akan sangat sedikit. Four Heavenly Dragons hanya teknik peringkat 4, tetapi teknik kultivasi mental Draco Constellation sangat unik. Dari One Heavenly Dragon, semua jalan menuju Seven Heavenly Dragons untuk berlatih hingga level 8. Hanya dengan begitu mereka akan menyadari perubahan kualitatif sejati, yang disebut Eight Paths Heavenly Dragon yang sangat kuat. Selain daripada Eight Paths Heavenly Dragon, bagian lain yang paling kuat dari teknik penanaman mental ini adalah energi naga langit. Petik 2. Tang Tian mendengarkan dengan sangat hati-hati, mulutnya mengulangi kata-kata, energi naga langit. Itu benar, energi Derek tajam dan akut, sedangkan energi naga keras dan ganas. Jika kamu dapat tercerahkan dengan energi naga langit, di antara setiap gerakan kamu, kekuatan pasti akan berlipat ganda. Gaya bertarung kamu saat ini sudah memiliki atribut yang sangat invasif. Jika kamu menambahkan energi naga langit, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Juga, transformasi antara energi Derek dan energi naga dapat mengubah lebih banyak lagi. Meskipun energi naga langit sulit untuk dilatih, kamu sudah bisa mengolah tubuh Derek. Anak muda yang seperti Tuhan, aku percaya pada potensi kamu. Petik 2. Sai Lei mengedipkan matanya ke Tang Tian. Tang Tian bukan yang paling sederhana. Dia menerima kartu roh dengan ledakan kepercayaan diri, aku pasti akan bisa mengolah energi naga langit. Sai Lei sama sekali tidak menutupi kekagumannya. Dengan gerakan, kartu lain muncul di antara jari-jarinya, kamu memang jenius dalam pertarungan jarak dekat, tetapi aku menyadari bahwa kamu memiliki kelemahan. Itu adalah teknik kaki kamu. Teknik kaki kamu, dibandingkan dengan teknik tangan kamu, kurang banyak. Kartu ini, Double Succeeding Loop Kicks sangat cocok untuk pertempuran kuartal dekat. Itu sangat dingin, memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kekuatan, serangannya terus-menerus, dan kekuatan yang dilepaskan sangat besar, menyerupai petasan ketika memanfaatkannya sepenuhnya, sangat berarti, jika kamu dapat mencapai energi naga langit, mengintegrasikannya ke dalam teknik kaki kamu akan meningkatkan kekuatan kamu dengan jumlah yang cukup besar. Petik 2. Terdengar menyenangkan. Mata Tang Tian tumbuh besar. 2 kartu ini sangat menarik baginya. Tang Tian tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatap alat uji Sai Lei, yang dibakar menjadi abu, lalu berbalik dan bertanya padanya, Sai Lei, apakah kamu akan membangun alat uji baru? Petik 2. Sai Lei merentangkan tangannya, pertama-tama aku akan menyempurnakan pikiranku. Seekor gagak baja bagus untuk dibuat, tetapi Star Tracer tidak. Harta karun bintang ini menghabiskan banyak energi untuk dibersihkan. Aku hanya bisa bermain dengan kartu level rendah sekarang. Pengaturan ini, ketika kartu-kartu semakin tinggi levelnya, persyaratan dalam harta juga semakin tinggi. Itu membutuhkan banyak uang, dan aku harus menabung sedikit lebih dulu sebelum mempertimbangkan lagi. Petik 2. Tang Tian berpikir sebentar, dan sebuah pedang muncul di tangannya, yang dia serahkan kepada Sai Lei, harta ini untukmu. Aku tidak menggunakan pedang, jadi itu tidak berguna di tangan aku. Hanya baik bagi kamu untuk membuat instrumen pengujian baru lagi. Petik 2. Sai Lei juga tidak terpengaruh, dan menerima pedangnya dengan tenang, senyum mengejek di wajahnya, Cektes, anak muda, kamu benar-benar memiliki banyak emas. Setelah kamu mengungkapkan tangan kamu, itu adalah harta karun bintang. Begitu luar biasa sehingga kamu bahkan telah menyentuh hati kakak tua ini. Kakak perempuan yang paling banyak memuja uang, dan terutama menyukai lelaki kaya. Meskipun kamu sedikit lebih muda dariku, mengapa tidak menerima kakak perempuan? Kakak perempuan akan memperlakukanmu dengan kasih sayang, perhatian. Petik 2. Ketika dia mengambil pedang dan memeriksanya dengan hati-hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hei, pedang sutra kelinci, harta perunggu lepus Constellation. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Petik 2. Aku baru saja mendapatkannya dari mengalahkan beberapa orang. Mereka menebus kebebasan mereka dengan ini, dan ada wanita ini yang tidak membawa spirit nuklei, jadi aku mengambil pedang ini. Tang Tian tidak peduli. Sai Lei tampak terganggu, segera menyadari, aku tahu siapa itu. Hihi, anak muda, mengapa tidak mengambil kesempatan lain dan merampok mereka sekali lagi? Mereka memiliki banyak hal baik pada mereka. Petik 2. Mata Sai Lei bersinar, seolah bintang yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya.
Tang Tian merasakan menggigil kedinginan, tetapi segera menggelengkan kepalanya, kami telah menghapus semua keluhan dengan satu pukulan, kecuali jika mereka datang dan menyinggung aku lagi, aku tidak akan secara sukarela melakukan hal-hal buruk. Seluruh wajah Sai Lei penuh penyesalan. Bing tiba-tiba berkata, apakah ada buku sejarah yang terkait dengan sejarah Kota Tiga Roh? Kamu tertarik dengan Three Spirits City? Sai Lei tercengang, Kota Tiga Roh tidak dianggap sebagai kota besar di wilayah roh, sejarahnya hampir tidak melebihi 1000 tahun. Wilayah roh. Bing dengan tajam menangkap dua kata ini. Kamu bahkan tidak tahu apa itu Spirit Region. Dari mana kalian, tepatnya? Sai Lei memiliki tatapan aneh di matanya, tetapi dengan cepat, dia mengerutkan alisnya dan berpikir dalam-dalam, kamu hanya harus berjalan ke barat. Ada perpustakaan kecil, di dalamnya ada banyak buku terkait, pengantar di dalam buku-buku sangat rincin. Sejujurnya, aku hanya tertarik pada robot kuno. Petik 2. Terima kasih. Bing membalikkan tubuhnya dan pergi. Tang Tian juga bersiap untuk pergi, ketika dia mendengar Sai Lei tiba-tiba berkata dari belakang, hei, anak muda yang seperti dewa, dalam beberapa bulan, ingatlah untuk datang melihat hasil baruku. Roh Tang Tian bangkit ketika dia mendengarnya dan berteriak, kalau begitu itu janji. Nona muda yang seperti Tuhan, kamu harus melakukan yang terbaik. Itu memang harapan yang layak dinanti-nantikan. Objek aneh apa yang akan dibangun Sai Lei dengan pengingat diri? Selesai, Tang Tian melambai ke Sai Lei, melompat pada burung unta mekanik perunggu dan pergi. Nona muda yang seperti dewa. Sai Lei menatap kosong, senyum muncul di mulutnya, orang yang sangat menarik. Oh, sepertinya dia cukup kaya, dan karena aku tidak bisa mendapatkan suami yang kaya, maka aku akan puas dengan sponsor ini. Sai Lei dengan sponsor. Wah, kedengarannya sangat kuat. Petik 2. Baik Tang Tian maupun Bing tidak membuang banyak energi, karena mereka menemukan perpustakaan yang disebutkan Sai Lei. Setelah keluar dari perpustakaan, Bing diam. Tang Tian sama sekali tidak tertarik dengan sejarah roh. Semua sejarah ini sama sekali tidak terdengar luar biasa. Konten dangkal seperti itu harus diserahkan kepada Paman Bing untuk memeras jus otaknya. Untuk anak muda dewa, dia lebih baik menantang semua teknik bela diri yang lebih kuat. Setelah kembali di kamp pelatihan rekrut, Tang Tian mulai berlatih dengan gila-gilaan. Kali ini, dalam perjalanan ke Kota Tiga Roh, Tang Tian sebenarnya telah menahan energinya. Terutama ketika dia berurusan dengan 4 pemuda, dia ditekan oleh Jenderal Roh sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Ini telah menyebabkan Tang Tian berada dalam suasana hati yang buruk, suasana hati yang sangat buruk. Bagaimanapun, dia ditekan oleh Jenderal Roh, itu benar-benar cemberut. Tang Tian mulai berlatih for Heavenly Dragons. Kekuatan sejatinya telah mencapai puncak level ketiga, dan untuk menembus dinding untuk memasuki level berikutnya tidak memerlukan banyak kekuatan, karena ketika kondisinya benar, kesuksesan akan mengikuti secara alami. Tang Tian bisa langsung merasakan perbedaan antara keduanya for Heavenly Dragons dan Grand Style Ki manual. Meskipun tubuh Derek tajam, pangkalannya True Power tahan lama. Tetapi for Heavenly Dragons kekuatan sejati sangat keras, seperti lava mengalir di meridiannya, agak bertabrakan, tetapi dapat menyebabkan langit runtuh dan bumi membelah. Setelah melangkah ke tingkat keempat, kekuatan sejati Tang Tian dengan hebat meningkat 5 kali lipat. Heavenly Dragon True Power langsung menduduki tempat dominan, tetapi seperti yang diprediksi Sai Lei, 1/6 dari Grand True Power tidak menghilang, tetapi diam-diam terintegrasi dengan Heavenly Dragon True Power dalam tubuh Tang Tian. Yang lebih mengejutkan adalah, kedua jenis kekuatan sejati yang berbeda ini berpadu sempurna. Terutama ketika Tang Tian mencoba memanfaatkan metode mengaktifkan energi tubuh Derek untuk memutar kekuatan sejati naga langit, ketajaman energi tubuh Derek tidak berubah sedikitpun. Tapi semua yang dikatakan Sai Lei tentang energi naga langit, Tang Tian belum sepenuhnya menerimanya. Namun, dia tidak terburu-buru, dan dengan mengolah tubuh Derek, itu membuatnya memahami bahwa esensi, untuk kebangkitan yang sejati, membutuhkan kesabaran dan keadaan yang menguntungkan. Heavenly Dragon True Power jauh lebih kuat dari kekuatan sejatinya. Sampai saat itu, Tang Tian tidak benar-benar mengerti bahwa perbedaan antara True Power tingkat ketiga dan True kekuatan tingkat keempat sangat besar. Jika bukan karena dia berkultivasi di tubuh Derek, untuk berpikir menggunakan kekuatan-kekuatan benar tingkat ketiga untuk melawan kekuatan benar tingkat keempat, dia mungkin juga hanya bermimpi tentang hal itu. Setelah pelatihan selama 3 hari penuh, Tang Tian berhasil menstabilkan konsolidasi kolam dan tian tingkat keempatnya. Setelah 3 hari, kolam dan tian tingkat keempat sepenuhnya stabil, dan Tang Tian merasa lega. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keempat kolam dan tiannya berbeda satu sama lain. Kolam dan tian tingkat pertama seperti cangkir teh, dan benar-benar kosong. Kolam dan tian tingkat kedua seperti mulut pegas, berkembang dan terakumulasi dengan kekuatan sejati dari Secrets of Cultivating Ki utas dan utas mereka. Kolam dan tian tingkat ketiga seperti kolam kecil, diubah oleh Kren Ki. Di dalam, itu seperti lautan awan, dengan Ki Sutra yang berbeda. Kolam dan tian tingkat keempat seperti pembukaan gunung berapi, dan bagian dalamnya dipenuhi dengan kekuatan benar merah-merah yang perlahan mengalir. Dengan setiap peningkatan level, kekuatan sejati ada di sekitar, terlepas dari apakah itu kuantitas atau kualitas kekuatan sejati, ditingkatkan. Tang Tian membuka matanya lebar-lebar dan menarik napas panjang. Itu berbeda dari mengeluarkan Ki Derek, dan dia tiba-tiba merasa seperti membawa bola api ke dalam tubuhnya. Meluruskan tubuhnya, Tang Tian melihat sekeliling. Paman Bing ada di sudut, berpikir, sejak hari pertama.
3 hari kemudian, senior Ghostly Claw sekali lagi mendapatkan kembali ketiadaan. Tang Tian memutuskan untuk pergi keluar dan melihatnya, adapun teknik kaki peringkat 4 Double Succeeding Loop Kicks, yang diberikan Sai Lei kepadanya, Tang Tian harus menyelesaikan pelatihannya dalam teknik bela diri peringkat 3 terlebih dahulu. Tang Tian merasa bahwa Sai Lei benar. Ketika dia berkelahi dengan robot besi hitam, dia menemukan kelemahannya sendiri, bahwa teknik tangannya jauh mengalahkan teknik kakinya, dan ketika robot besi hitam menggunakan teknik kaki, Tang Tian segera dimasukkan ke dalam situasi yang sulit. Akhirnya melangkah ke tingkat keempat, ia secara resmi masuk dan menjadi ahli tempur close quarters. Sudah waktunya untuk menemukan Qian Hui. Ini adalah rencana Tang Tian sendiri, dan apapun mengenai kelompok bela diri terhormat, itu murni batu loncatan untuknya. Sedihnya, dia ingin menemukan Jing Hao untuk bertarung sekali. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan di luar. Pertama-tama dia harus mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang di mana Qian Hui berada di kota pelangi. Tang Tian memutuskan untuk bertanya pada Baldi. Setelah mendengar uraian Yusi, tetua itu mengerang, apakah kamu mengatakan burung unta mekanik perunggu itu dibangun sendiri? Yusi mengangguk, jenderal rohnya membuatnya untuknya. Aku secara khusus menginterogasi Yubao, dan dia tidak menyembunyikan apapun. Petik 2. Ini bukan tugas yang mudah untuk mengetahui cara mengumpulkan burung unta mekanik perunggu. Wajah sesepuh itu membeku, secara teoritis, dia bisa meniru, tetapi tidak mungkin untuk meniru dan membangun burung unta mekanik perunggu. Generasi 3 tentara besar adalah puncak dari mekanika kuno. Mekanika pada titik waktu itu jauh lebih kuat dari yang ada sekarang. Burung unta mekanik perunggu adalah salah satu alokasi norma pada tentara salib selatan. Mudah menguraikan standarnya. Kamu hanya harus berhati-hati. Kemana mereka pergi setelah itu? Petik 2. Mereka pergi ke toko kartu Sai Lei. Yusi tersenyum pahit saat dia menyatakan. Sai Lei. Tetua itu mengerutkan kening dan segera menggelengkan kepalanya, sebaiknya jangan gelisah padanya. Iya, Yusi diam sejenak, tapi, aku khawatir Hualing tidak akan puas. Menurut Hualing, pedang sutra kelincinya diberikan kepada Sai Lei oleh bajingan itu. Hualing selalu menyukai pedang itu. Petik 2. Hentikan mereka. Tetua berkata tanpa ragu-ragu, jangan membawa masalah ke kota tiga roh. Mata Yusi mengungkapkan wajah terkejut, mungkinkah? Ingat, jangan menyinggung perasaannya. Wajah sesepuh itu khusyuk, jangan selidiki masalah ini lagi. Tidak peduli dari mana bajingan itu berasal, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Karena dia telah mematuhi etika Palang Selatan. Karena kamu semua telah menjual tubuhmu, maka semua dendam harus dilupakan. Petik 2. Hati Yusi berkata dengan cepat, iya. Tetua masih khawatir dan bergumam pada dirinya sendiri, aku akan memberitahu keluarga lain sehingga mereka akan melarang orang keluar untuk menghindari masalah. Yusi membuka matanya lebar-lebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kakeknya membuat ekspresi tegas. Dalam hatinya, dia merasakan gelombang. Sai Lei, siapa sebenarnya kamu? Baldi mendengar Tang Tian pergi, dan tatapannya aneh. Tang Tian memperhatikan dan merasa itu aneh, apa? Mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu? Petik 2. Big Bro, apakah kamu anggota dari grup marsial terhormat kami? Baldi meremas sebuah pertanyaan setelah sekian lama. Tang Tian melotot dan menatapnya dengan jengkel, jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, cepatlah. Baldi tampak kesepian dan berkata dengan suara rendah, Big Bro, kecuali jika kamu tidak tahu, di luar kamp, tempat ini dikenal sebagai tanah pembuangan. Semua orang yang dikirim ke sini adalah pemula yang tidak memiliki masa depan atau telah menyinggung atasan. Big Bro, apakah kamu menyinggung seseorang? Petik 2. Aku tidak menyinggung siapapun. Tang Tian berpikir keras dan masih tidak bisa memikirkan siapa yang telah dia sakiti. Big Bro, kamu pasti menyinggung seseorang. Baldi yakin, bahkan Tuan Jing Hao dikirim ke sini karena dia menyinggung seseorang dengan status tinggi. Perkemahan ini dikenal karena semua orang bisa masuk, tetapi tidak ada yang bisa keluar. Di mana-mana di dekat sini dipenuhi dengan perangkap dan labirin. Bahkan harta yang mengarah ke titik itu tidak ada gunanya di sini. Bahkan seniman bela diri peringkat perunggu tidak akan pernah bisa keluar dengan aman, para petinggi berharap agar kita bertindak sebagai garis depan pertahanan jika kita menemukan beberapa makhluk roh bintang yang sangat kuat, setidaknya kita bisa melayani mereka sebagai peringatan. Petik 2. Setiap 3 bulan sekali, mereka kemudian akan mengirimkan sumber daya di sini. Jika kamu tinggal di dekat kamp, kamu mungkin tidak memiliki bahaya. Tapi begitu kamu keluar dari zona untuk lebih dari 50 mil, maka itu akan sangat berbahaya. Petik 2. Lalu mengapa kita bisa masuk ke sini? Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Gerbongnya aman. Tapi, ada banyak kecelakaan juga. Kata Baldi. Kenapa mereka harus berkemah di sini? Apa perbedaan antara ini dan kandang? Tang Tian tidak puas. Baldi menjelaskan, sejak awal, mereka mengatakan itu untuk harta karun. Kemudian, itu karena binatang roh bintang. Seluruh meridian berbentuk sarang lebah masuk jauh ke dalam dan tetap ada banyak binatang roh bintang yang kuat dan berbahaya. Ini sangat dekat jantung gunung Constellation Immortal, tetapi begitu binatang roh bintang kuat itu bergegas dari bawah, maka gunung Constellation Immortal akan terancam. Mereka membutuhkan tanda peringatan. Petik 2. Jika ada binatang roh bintang, mereka semua pasti mati. Tang Tian berkata. Itu sudah pasti.
Baldi setuju, jika bos ingin pergi, selama kamu mencapai tingkat kelima dan dipromosikan menjadi seorang seniman bela diri peringkat besi, kamu dapat mengambil kereta dan pergi. Tang Tian tidak mengatakan sepatah kata pun. Sinar cahaya dingin es melintas di matanya. Dia baru tahu dia ditipu karena dikirim ke sini. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang pernah pergi. Baldi mengangkat bahu, mereka yang dikirim ke sini adalah pemula yang bakatnya tidak bagus. Dikatakan bahwa mereka adalah pemula yang kalah dalam kompetisi. Bakat semua orang sudah tidak bagus, di atas itu, sumber daya di sini sangat terbatas. Sarang lebah seperti pegunungan memiliki energi padat yang sangat rendah, dan tanpa batuan bintang. Secara praktis tidak mungkin untuk berkultivasi. Tidak ada gunanya berkultivasi sehingga semua orang menjadi malas. Petik 2. Sepertinya begitu. Tang Tian memperhatikan hal ini, kepadatan energi mendekati nol di sini dan merupakan yang terendah yang pernah dilihatnya. Tiba-tiba, Tang Tian bertanya, lalu bagaimana Jing Hao berkultivasi? Tuan Jing Hao sudah menjadi seniman bela diri peringkat perunggu ketika dia dikirim ke sini. Dia tangguh dan bisa menembus jauh ke dalam meridian seperti sarang lebah jauh di bawah. Ada beberapa kolam energi di sana, dan Tuan Jing Hao berkultivasi di sana. Baldi menjelaskan, tapi itu terlalu berbahaya. Selain Tuan Jing Hao, tidak ada yang bisa sampai ke sana. Petik 2. Para pemula datang terutama atas dasar sukarela. Meskipun berpikir pahit tentang hal itu, mereka bisa menikmati dilayani seperti seorang seniman bela diri peringkat besi. Semua orang dapat menerima perawatan dan, bagaimanapun, bakat aku buruk dan aku tidak memiliki masa depan. Jika aku bisa mendapatkan manfaat, aku bisa menghadapi keluarga aku, dan itu sudah cukup. Kata Baldi, tampak optimis. Aku tidak mau datang ke sini. Tang Tian tampak mengerikan. Kalau begitu Big Boss pasti menyinggung seseorang. Baldi yakin. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di pintu masuk kamp. Tang Tian melihat, itu adalah Jing Hao. Ekspresi Jing Hao tampak agak lelah, tubuhnya memiliki beberapa jejak kerusakan, dan dia jelas-jelas mengalami beberapa pertempuran sengit. Jing Hao dengan acuh tak acuh memandang mereka berdua, ketika tatapannya menyapu Tang Tian, pandangan yang berbeda melintas melewati matanya, tapi dia tidak berhenti, dan terus berjalan lurus ke kamarnya. Bahkan dengan kekuatan Jing Hao, itu tidak terlihat mudah untuk ditangani. Tapi, jika dia tahu siapa yang mengirimnya ke tempat tandus ini, Tang Tian memutuskan untuk mencari tahu bajingan yang membawanya ke sini. Seorang anak muda yang seperti dewa, adalah seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Jing Hao sedang memoles pedangnya ketika Tang Tian menemukannya. Jing Hao memandang Tang Tian, ekspresinya normal, apakah ada sesuatu? Aku ingin meninggalkan tempat ini. Tang Tian langsung, aku ingin pergi ke Rainbow City. Dalam 3 bulan, kereta akan datang. Jika kamu memiliki kekuatan tingkat kelima, kamu dapat pergi dengan kereta. Jing Hao berkata dengan lembut. Aku ingin meninggalkan tempat ini sekarang. Tang Tian berkata dengan serius. Jing Hao mengabaikannya dan memeriksa pedangnya sendiri dengan cermat. Tindakannya lembut dan fokus, seolah-olah Tang Tian tidak ada. Apakah tidak ada jalan lain? Tang Tian bertanya dengan tidak puas. Tidak. Jing Hao tidak menghentikan gerakan tangannya, jika kamu tidak mencapai tingkat kelima, dan meninggalkan kamp atas kemauan kamu sendiri, kamu akan dicari oleh grup bela diri terhormat. Wajah Tang Tian mengungkapkan kemarahan, sialan. Berpikir dia tidak bisa menemukan Qian Hui segera, dia dalam suasana hati yang sangat buruk. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Jing Hao meletakkan pedangnya dan bertanya dengan santai. Tang Tian menggambarkan kejadian itu dalam perjalanannya di sini lagi. Ketika Jing Hao mendengar tentang arena bela diri titik lemah, kilasan keanehan muncul di wajahnya. Bagi Tang Tian, sepertinya tidak terjadi apa-apa di sini. Dimengerti. Jing Hao menyatakan dengan enteng, Kong Yulin adalah pria yang realistis. Dia selalu melihat titik lemah arena bela diri sebagai mahakarya. Tidak heran kamu telah dikirim ke sini sejak kamu menghancurkannya. Petik 2. Dia tampak sangat dekat dengan Tuan Kong. Tidak, itu tidak mungkin, Tang Tian tergagap, melihat dengan linglung. Dia sama sekali tidak berpikir pertanyaan itu akan muncul di sini. Dia pikir Tuan Kong adalah pria yang cukup baik. Jika talenta kamu luar biasa, dan memiliki masa depan yang cerah, mereka mungkin tidak akan menempatkan masalah ini di hati untuk kehancuran seperti itu. Dan sebaliknya, mereka akan memperlakukan kamu dengan sangat baik. Tapi, bakatmu adalah yang terburuk dan kamu menghancurkan weak point martial arena. Aku khawatir dia mungkin berpikir kemampuan kamu saat ini terutama karena meridian darah kamu. Jing Hao mengatakan setumpuk hal sekaligus. Meridian darah. Tang Tian bertanya dengan linglung. Kong Yulin mungkin memiliki pandangan ke depan yang salah. Jing Hao berkata dengan santai. Tapi untuk Tang Tian, dia melihatnya bersukacita dalam kemalangannya. Apa itu meridian darah? Tang Tian mengulurkan tangannya dan bertanya. Jing Hao mengerutkan kening, di mana kamu belajar sebelumnya? Aku dulu belajar di Wuan Star di Starwind City. Tang Tian menjawab dengan jujur, tapi, hasil aku buruk. Aku berlatih teknik bela diri yang mendasar selama 5 tahun. Pada awalnya, aku belajar di Andrew Academy, kemudian aku dikeluarkan, jadi aku menghadiri Akademi Karamel. Petik 2. Kamu berlatih teknik bela diri yang mendasar selama 5 tahun. Jing Hao meluruskan tubuhnya tampak terkejut. Ya, Tang Tian mengangguk. Sayang sekali, mata Jing Hao dipenuhi dengan penyesalan dan kekaguman. Sayang sekali, dia tidak menumbuhkan seni pedang.
Ini tidak sayang. Tang Tian menggelengkan kepalanya, aku merasa bahwa teknik bela diri mendasar sangat berguna. Kamu benar. Jing Hao berubah lembut tetapi tertawa dingin, Kong Yulin dan sekelompok orangnya semua memiliki penglihatan yang pendek. Mereka hanya mengenali bakat bawaan. Jangan khawatir, mereka akan menyesalinya. Meridian darah dikenal sebagai energi yang terkumpul dalam darah kamu. Namun, kamu pasti tidak kuat karena meridian darah. Petik 2. Jing Hao melambat, sepertinya aku perlu memberitahu kamu tentang hal-hal dalam grup marsial terhormat. Grup marsial terhormat mengincar organisasi besar, dan ada banyak faksi di dalamnya. Beberapa dari mereka memiliki ideologi yang berbeda, beberapa diciptakan untuk keuntungan, menghitung semuanya dari semua ukuran, harus ada sekitar 10 faksi atau lebih. Petik 2. Tang Tian tercengang, lebih dari 10, bukankah itu hanya sepiring pasir yang berserakan? Kamu benar. Jing Hao tidak membantah dan sebaliknya, setuju dengan pepatah Tang Tian, ketika grup marsial terhormat awalnya dibentuk, itu adalah organisasi yang sangat santai. Itu bahkan lebih kendur di masa lalu. Biasanya, semua hak istimewa dimiliki oleh para menteri dari berbagai departemen. Adik Kong Yulin adalah menteri Immortal Constellation Mountain. Tetapi jika kamu ingin dipromosikan dengan cepat, kamu dapat menjelajah ke Heaven's Road. Meskipun berbahaya, kredit yang kamu kumpulkan akan jauh lebih banyak daripada mereka yang tertinggal. Petik 2. Tang Tian menggelengkan kepalanya, aku tidak suka kelompok bela diri terhormat. Karena kamu dikirim ke sini. Jing Hao memutar matanya ke arah Tang Tian, ini akan terjadi di mana saja. Apakah tidak ada hal seperti itu terjadi di akademi? Ini hanya masalah perspektif. Petik 2. Itu logis. Tang Tian memikirkan Zhou Peng dan tiba-tiba, merasa lega. Tang Tian menamparkan tinjunya yang mengepal, tapi, aku akan mengalahkan mereka. Kamu akan memiliki kesempatan. Jing Hao tidak hanya tidak memiliki niat untuk membujuknya, dia bahkan mendorongnya, jika kamu ingin pergi, aku punya metode. Apa itu? Tang Tian bersemangat. Mereka akan memberimu identitas di luar kam yang akan memudahkanmu. Aku akan memberi kamu identitas seorang seniman bela diri peringkat besi. Jing Hao berkata tanpa ragu, namun, aku harus mengatakan ini dulu, kamu harus bergabung dengan sekte aku. Bergabung dengan sekte kamu. Tang Tian memandang Jing Hao dengan curiga. Aku tahu kamu punya potensi. Jing Hao benar-benar jujur, selain itu, kamu telah mewarisi teknik bela diri senior Nong. Senior Nong adalah tulang punggung sekte, tidak ada yang keberatan dengan itu. Sekte kami mengejar energi dengan keuletan. Biasanya, kami tidak punya kegiatan lain. Ketika kita bergabung, itu untuk melindungi manfaat dari kelompok marsial terhormat. Adapun dendam kamu dengan Kong Yulin, kelompok marsial terhormat tidak akan peduli. Kami tidak akan peduli. Kamu akan puas sendiri. Petik 2. Jantung Tang Tian tiba-tiba berdetak kencang, artis bela diri berperingkat besi, mungkin tingkat kelima. Biasanya itu. Namun, aku melihat kamu memiliki potensi. Dengan hak dan hak istimewa, aku pasti bisa memberi kamu identitas pangkat besi. Jing Hao berkata. Dia kemudian berkata dengan makna yang mendasarinya, dan, sekarang kamu sudah berada di tingkat keempat, kamu tidak jauh dari tingkat kelima. Baik. Tang Tian tidak merenungkan, tapi, aku ingin pergi ke Rainbow Constellation. Bukan masalah. Aku dapat mengirim kamu keluar. Jing Hao berkata dengan tenang, tapi, aku tidak menyarankan kamu pergi sekarang. Mengapa? Tang Tian tampak tidak ramah. Kekuatanmu terlalu lemah. Jing Hao tidak menyembunyikan, power kekuatan bertarung kamu lebih kuat dari tingkat keempat biasa, tetapi kamu masih jauh dari tingkat kelima. Meskipun Rainbow Constellation bukan planet yang hebat, ia sedikit lebih kuat. Semua orang di sana setidaknya tingkat kelima ke atas. Jika kamu pergi ke sana sekarang, kamu akan kalah. Tetap sabar untuk 3 bulan lagi, dan aku yakin kamu akan maju ke level lain. Petik 2. Pembohong. Tang Tian tampak tak percaya. 3 bulan untuk naik ke level baru, bahkan Paman Bing tidak akan menyombongkan diri dengan cara ini. Mengapa menurutmu aku di sini di barak luar? Jing Hao memintanya kembali. Baldi bilang kamu telah menyinggung seseorang. Tang Tian berkata. Meskipun aku hanya seorang seniman bela diri peringkat perunggu, itu tidak sejauh seseorang mengirimku pergi. Meskipun wajah Jing Hao tetap tenang, tetapi nada suaranya mengungkapkan harga dirinya. Dia kemudian menambahkan, alasan aku di sini adalah karena ada keuntungan berkultivasi di sini. Manfaat dalam budidaya. Tang Tian kaget. Jing Hao mengangguk, ikuti aku besok dan kamu akan tahu. Tidak ada siang atau malam di dunia bawah tanah. Ada kegelapan di mana-mana. Kalau bukan karena lumut bercahaya, hanya akan ada kegelapan di tempat ini. Jing Hao melihat burung unta mekanik perunggu Tang Tian dan tertegun. Untuk pertama kalinya, tatapannya mengungkapkan rasa ingin tahu, ini. Burung unta mekanik perunggu. Tang Tian menikmati sukacita dan bangga pada dirinya sendiri, ya. Jing Hao mengelilingi burung unta mekanik perunggu saat dia mempelajarinya, di wajahnya, tidak ada satu ons kedamaian, seolah-olah dia adalah bayi yang penasaran, dia menyentuh sedikit di sana-sini, dan mengintip semua tempat yang bisa dia temukan. Tang Tian menatapnya dengan lucu. Dia tidak pernah berpikir Jing Hao memiliki sisi dirinya ini. Mekanik kuno sangat menakjubkan. Aku selalu hanya mendengar tentang mereka, tetapi tidak pernah menyaksikannya. Aku tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang, aku sepenuhnya menghormati standar orang kuno. Mereka sangat baik. Jing Hao memuji dan meluruskan tubuhnya. Dia kemudian mengatur nadanya, singkirkan. Letakkan.
Tang Tian tertegun dan berkata dengan tergesa-gesa, teknik tubuh cahayaku hanya peringkat 3, aku tidak bisa mengikutimu. Gerakannya terlalu besar, dan akan membangkitkan binatang roh bintang di bawahnya. Jing Hao memutar matanya ke arah Tang Tian dan berkata, selanjutnya, sebagai seniman bela diri, kamu harus fokus pada peningkatan diri sendiri dan bukan untuk meminjam kekuatan dari sumber eksternal. Ini adalah Iron Light Plate kamu untuk membuktikan bahwa kamu adalah seorang seniman bela diri peringkat besi. Setiap bulan, semua hak istimewa kamu akan ditransfer ke dalamnya. Ini mirip dengan kabinet bela diri Aquarius. Jika kamu memiliki apapun yang ingin kamu jual, kamu dapat menggunakannya untuk mentransfernya ke seniman bela diri lain. Petik 2. Oh, Tang Tian mempelajarinya dengan cermat saat ia mengambil alih. Plat besi itu seukuran telapak tangan, keras dan kokoh. Rasanya berat di tangannya. Di permukaan, itu dihiasi dengan pola bunga yang indah. Di tengah pola bunga ada matahari. Jing Hao menunjuk ke pelat besi dan berkata, ketika kamu mengeluarkan roh bela diri, kamu dapat menggunakannya untuk menghubungi orang lain. Ada lebih banyak fungsi untuk itu. Jangan pernah kehilangan itu. Petik 2. Memang, Tang Tian mencoba menggunakan lempengan besi dengan roh bela diri untuk terhubung dengan seseorang dan segera, serangkaian nama muncul. Jing Hao adalah salah satunya, tetapi yang lain berwarna abu-abu. Hanya nama Jing Hao yang bersinar. Tang Tian memikirkannya dan mengklik Jing Hao. Jing Hao terkejut. Dia mengeluarkan piring perunggu dan matahari di tengah piring perunggu tiba-tiba berubah abu-abu. Dia terhubung dengan piring perunggu dan tertegun, itu Tang Tian. Jing Hao tidak bisa tetap tenang. Matanya terbuka lebar saat dia berseru, kamu sudah membentuk martial spirit kamu. Ya, aku sudah membentuknya untuk jangka waktu tertentu. Tang Tian berteriak. Dia hanya memikirkannya dan kata-kata itu masuk ke hati Jing Hao. Tang Tian merasa hal ini sangat menarik. Tang Tian selalu melihat grup marsial terhormat dalam cahaya yang buruk dan berpikir mereka tidak sebagus rumor yang mengatakan mereka. Namun, ketika dia melihat lempengan besi, dia akhirnya mengerti betapa kuatnya kelompok bela diri terhormat. Jing Hao menatap Tang Tian dengan kaget. Dia percaya pada potensi Tang Tian. Jika tidak, dia tidak akan menyuap Tang Tian dengan identitas artis bela diri peringkat besi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian sudah menghasilkan roh bela diri. Tang Tian menyatakan dia sudah memproduksinya untuk jangka waktu tertentu. Itu berarti bahwa ketika dia berada di tingkat ketiga, dia sudah menghasilkan roh bela diri. Tingkat ketiga dan dia telah menghasilkan roh bela diri. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Jing Hao tidak akan pernah percaya padanya. Ini tidak akan pernah bisa dilakukan hanya dengan meridian darah. Jing Hao tiba-tiba menyadari, dia telah mengambil harta nyata kali ini. Mengambil napas dalam-dalam, Jing Hao kemudian menenangkan diri dan melihat ke atas, ayo pergi. Kamu akan punya waktu untuk menemukannya. Petik 2. Tang Tian mendengar ini dan menyimpan Iron Light Plate. Dua siluet menghilang dalam kegelapan. Jing Hao tidak menggunakan semua energinya untuk terbang. Dia jelas merawat Tang Tian yang memiliki teknik tubuh cahaya peringkat 3 yang mengerikan. Ini juga memberi Tang Tian kesempatan untuk melihat dengan jelas teknik tubuh ringan Jing Hao dari jarak dekat. Jing Hao memiliki fitur unik saat ia bergerak maju. Dia bergerak dalam garis lurus pensil, seolah ditarik oleh penggaris. Jika dia perlu berbalik, dia akan berbelok tajam, maka dia akan kembali ke garis lurus. Jika dia perlu melakukan perubahan besar, rasanya sangat aneh. Seperti manusia mekanik, dia kemudian akan berakhir. Jing Hao memperhatikan Tang Tian sedang mengamati teknik tubuhnya yang ringan dan berkata, aku sedang berlatih ruler steps untuk teknik tubuh yang ringan. Ketika aku berjalan, itu akan selalu berada dalam garis lurus. Petik 2. Lalu apa yang terjadi ketika kamu perlu menyerang? Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, lawan dapat dengan mudah bertahan melawan kamu. Betul. Tetapi titik penjualan berjalan dalam garis lurus adalah bahwa jaraknya akan menjadi yang terpendek, dan tercepat. Jika kamu dapat berlatih kecepatan ke ranah tertinggi, maka kamu tidak akan takut lawan mengetahui niat kamu, karena mereka tidak akan dapat bertahan melawan kamu. Jing Hao berkata dengan santai. Lalu seberapa cepat itu? Tang Tian kaget. Adalah logis bahwa rute tersingkat akan menjadi rute terpendek, tetapi dalam teknik bela diri, menyerang dengan rute lurus sangat jarang, karena mudah dilihat oleh musuh. Di medan perang, begitu niat kamu terungkap, maka itu berarti kamu tidak beruntung. Cukup cepat. Jing Hao mengintip teknik tubuh ringan Tang Tian. Dia sedikit mengernyit dan di tangannya ada banyak kartu General Spirit, ada beberapa kartu teknik tubuh ringan di sini. Lihatlah jika kamu suka salah satu dari mereka. Petik 2. Ada 4 peringkat 4 kartu umum Spirit, semuanya kelas perak. Trading Wind Flowing Light, Legendary Wings, 8 Divinatory Steps, Thousand Squandering Woods. Trading Wind Flowing Light berfokus pada kecepatan, sangat cocok untuk perjalanan panjang dan sulit. Legendary Wings terbang di ketinggian yang cukup tinggi. Jika kamu menggabungkannya dengan teknik bela diri lainnya, kekuatan kamu akan meningkat. 8 Divinatory Steps perubahan sangat kompleks. Ia berbicara tentang perubahan posisi dengan cepat, tetapi sangat sulit untuk dikuasai. Thousand Squandering Wood cocok untuk menghindari dan terbang kompleks. Mereka masing-masing memiliki poin bagus sendiri. Jing Hao diperkenalkan. Tang Tian berpikir dan berkata, aku ingin 8 Divinatory Steps. Petik 2. Untuk perjalanan panjang, ia memiliki perunggu burung unta mekanik. 2 teknik tubuh ringan lainnya tidak cocok untuk gaya bertarungnya. Hanya 8 Divinatory Steps dibuat untuknya sebagai ahli tempur close quarters.
Jing Hao tidak bertanya lebih lanjut, dan berlalu 8 Divinatory Steps untuk Tang Tian. Saat mereka maju, ekspresi Jing Hao membeku saat dia mengambil tindakan pencegahan. Dia memegang pedang di pinggangnya. Mendesis. Tiba-tiba, seberkas bayangan melintas di kegelapan. Jantung Tang Tian melonjak. Dia hanya merasakan embusan angin busuk tepat di depannya. Itu cepat, dan itu datang begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebuah cahaya dingin tiba-tiba dilepaskan di depan Tang Tian. Bola bayangan hitam terbelah menjadi 2. Pedang Jing Hao kembali ke sarungnya. Sampai sekarang, rambut Tang Tian berdiri tiba-tiba. Ekspresi wajahnya berubah. Jika bukan karena Jing Hao, dia akan mati. Dia menatap kakinya dengan rasa takut yang tersisa. Bayangan hitam itu terbelah menjadi 2 dan di tubuhnya tergantung 2 sayap hitam. Ini kelelawar yang dalam. Suara Jing Hao terdengar melalui telinga Tang Tian, binatang roh bintang tingkat 5 cepat. Jika kamu melihat-lihat, harus ada spirit nucleus. Petik 2. Tidak heran itu sangat menakutkan. Itu adalah binatang roh bintang 5 tingkat. Tang Tian masih sedikit pucat, tetapi dia menenangkan dirinya dan dengan sangat cepat, dia menemukan spirit nucleus dari kelelawar yang dalam. Itu sebesar kacang kuning, dan bersinar hitam. Ketika Tang Tian menyerahkannya kepada Jing Hao, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untukmu, aku tidak ada gunanya untuk itu." Tang Tian mendengar dan, tanpa mengatakan apapun, menyimpannya. Sampai sekarang, dia kemudian menyadari betapa cepatnya pedang Jing Hao. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pelindung tubuhnya muncul, peakok biru yang tenang. Itu tidak memancarkan cahaya dalam gelap, dan dia mengencangkan sarung tangan di tinjunya. "Ayo pergi." Tanpa basa-basi lagi, Jing Hao berkata dan terus maju. Tang Tian mengikuti dengan ketat, sesekali, dia akan memindai sekeliling dengan tindakan pencegahan. Dia kemudian dengan ringan bertanya, apakah ada banyak binatang roh bintang? Banyak. Jing Hao berkata, jadi sejak awal, aku pikir ada harta di sini. Kemudian aku menyadari bahwa ada terlalu banyak binatang roh bintang. Tempat ini masih baik-baik saja, mereka pada dasarnya semua yang tingkat bawah. Semakin dalam kamu pergi, semakin kuat makhluk roh bintang itu menjadi. Bahkan tuan dari grup marsial terhormat tidak berani turun. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di bawahnya. Petik 2. Tingkat lebih rendah. Tang Tian sedikit tertekan. Dia hampir terbunuh oleh binatang roh bintang tingkat rendah. Dia beruntung tidak bertemu hal-hal menakutkan di jalan. Tiba-tiba, Tang Tian mencatat bahwa tidak jauh, ada sekitar 30 lubang oval dengan ukuran berbeda. Yang kecil tidak lebih lebar dari setengah meter, sedangkan yang lebih besar lebarnya lebih dari 10 meter. Tang Tian jelas bisa merasakan energi dari lubang lebih tebal dan lebih padat daripada tempat lain. Memperhatikan tatapan Tang Tian, Jing Hao berkata, itulah sumber energi. Tanpa niat untuk berhenti, dia terus maju. Tang Tian merasa sedikit aneh. Bukankah itu kolam energi? Tang Tian bisa melihat bahwa secara alami, kumpulan energi ini tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk mengolah kekuatan sejati. Ketebalan energi mereka jauh melampaui beberapa tempat di luar. Jika dia berada di luar, dan ada tempat seperti itu, tokoh-tokoh yang menjulang tinggi pasti sudah merebutnya. Hanya di tempat yang berbahaya dan gelap seperti di sini, tidak ada yang berani merebut mereka. Sekitar 1 jam kemudian, setelah tikungan dan belokan yang tak berujung, Tang Tian pusing. Tiba-tiba, Jing Hao meremas menjadi retak kecil. Celah itu membutuhkan satu untuk berbelok ke samping untuk masuk. Ada banyak celah seperti di bawah tanah. Tang Tian bergegas. Melalui celah-celah, Tang Tian tertegun oleh pemandangan di depannya. Bintik-bintik cahaya biru mulai melayang dari jurang. Ada banyak dari mereka, seolah-olah itu adalah samudera biru. Mereka terus-menerus menyembur keluar dari jurang, dan ketika mereka melayang ke langit, warna mereka memudar, dan cahaya mereka padam sampai mereka menghilang ke udara tipis. Lampu biru seukuran beras ini mulai berproduksi, bersinar, dan menghilang. Bola cahaya ini adalah energi. Nada Jing Hao sedikit bersemangat, untuk berlatih di tempat seperti itu, kecepatan kamu akan sangat meningkat. Sorot tempat ini adalah kolam energi. Konsentrasi energi di sini sangat tebal di luar kata-kata. Petik 2. Bagaimana mungkin ada tempat mistis di bumi? Tang Tian tergagap saat dia bertanya. Setitik cahaya melayang tepat di depannya. Dia mengulurkan tangan untuk menangkap bola cahaya. Cahaya memancarkan sedikit kedinginan saat menyentuh kulitnya. Dalam sepersekian detik, rasa dinginnya menghilang dan menembus ke dalam tubuhnya. Tang Tian hanya merasa bersemangat. Aku juga tidak tahu. Jing Hao jarang tergila-gila, dan dengan sangat cepat, dia mendapatkan kembali kedamaiannya seperti biasa, energi ini tidak memiliki unsur. Energi dan levelnya berada di sekitar level keempat. Yang terbaik untuk standar kamu saat ini. Bagi aku, ini belum banyak membantu, tetapi dibandingkan dengan yang ada di luar, ini jauh lebih efektif di sini. Kamu bisa mulai berkultivasi. Petik 2. Setelah itu, Jing Hao duduk dengan lutut ditekuk dan mulai berkultivasi. Tang Tian mengamati dan duduk juga. Dia menghasut penanaman mentalnya, dan segera, beberapa bola cahaya mulai terbang ke arah Tang Tian seolah-olah mereka sedang tertarik. Tang Tian sangat fokus. Dia hanya bisa merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan sementara kekuatan sejati memancar terus dan, dalam sekejap mata, kolam dan tian tingkat keempat hampir penuh. Tang Tian berhenti menyerap bola energi. Dia kemudian mulai menghasut kekuatan sejati dalam tubuhnya, yang mulai mengalir di meridian. Tang Tian hanya mulai mengolahnya for Heavenly Dragons.
Kultivasi mental dan meridiannya belum berfungsi sepenuhnya. Kekuatan sejati Tang Tian seperti bor. Saat melewati meridian, itu terus berkembang. Proses ini panjang dan lambat, dengan sedikit dorongan, kekuatan sejati Tang Tian dengan cepat menipis, dan itu hampir habis. Seperti biasa, Tang Tian mulai menggunakan penanaman mentalnya. Siklus ini kemudian diulang kembali. Tang Tian akhirnya mengerti mengapa Jing Hao begitu yakin bahwa energi di sini dapat membantu Tang Tian memulihkan kekuatan sejatinya dalam waktu singkat. Itu memang tempat suci untuk mengolah. Tang Tian dengan cepat terbenam dalam kultivasi. Di hari kelima, Jing Hao membuka matanya. Dia memandang Tang Tian yang duduk tidak jauh dari situ. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Selama 10 hari terus-menerus berkultivasi, Jing Hao sendiri tidak bisa menerimanya. Durasi kultivasi sangat sulit dan pahit, dan mudah untuk melelahkan pikiran. Jadi biasanya, setelah sekitar 5 hari, Jing Hao akan kembali untuk beristirahat. Itulah batasnya. Tidak lama kemudian, Tang Tian membuka matanya. Jing Hao bertanya, aku akan kembali ke tanah untuk beristirahat. Apa yang kamu rencanakan? Petik 2. Aku akan terus berkultivasi. Tang Tian bertekad, aku sudah membawa makanan kering. Jing Hao tidak keberatan dan berkata, jika kamu lelah secara mental, istirahat saja. Ini bukan 1 atau 2 hari di mana kamu dapat mengolah semuanya. Petik 2. Tidak, aku tidak lelah. Tang Tian tidak berbohong. Baginya, kultivasi 5 hari berturut-turut memang bukan apa-apa. Melihat Tang Tian bertekad bulat, Jing Hao tidak memaksanya, di sini aman. Jangan keluar dari celah. Petik 2. Baik. Tang Tian menjawab dengan serius. Dengan perintah Jing Hao, dia berbalik dan pergi. Tang Tian meregangkan tubuhnya. Tubuhnya agak mati rasa karena duduk selama 5 hari berturut-turut. Dia menarik teknik tinjunya beberapa kali untuk menghangatkan tubuhnya sebelum dia memasuki crossdoor. Paman Bing, pernahkah kamu melihat tempat seperti itu sebelumnya? Tang Tian tidak bisa membantu tetapi bertanya kepada Bing. Bing mengangguk, ya, ini disebut retakan energi. Ada satu di pasukan, tapi itu bukan tempat ini. Aku ingat, hal yang paling berguna tentang retak energi kita adalah kita menggunakannya untuk mandi sendiri. Petik 2. Mandi. Tang Tian tertarik dengan kata ini. Ya, tubuh manusia sangat menakjubkan dan aneh. Beberapa orang tidak akrab dengan energi alami dunia secara alami, sehingga mereka mengolahnya, tetapi kecepatan kultivasi sangat lambat. Bahkan jika mereka memupuk kekuatan sejati, tubuh mereka secara otomatis akan menolak kekuatan sejati. Dalam kasus yang parah, beberapa bahkan tidak berhasil mengolah teknik bela diri. Namun, orang-orang ini berbakat dalam aspek lain. Petik 2. Mungkinkah aku juga seperti itu? Tang Tian menunjuk hidungnya sendiri. Kamu bukan. Bing menjelaskan, tubuh kamu tidak menolak kekuatan sejati. Bakat kamu buruk karena kamu terlalu proporsional dan seimbang. Sejujurnya, aku sangat ingin tahu tentang teknik bela diri kamu. Selama generasi kami, orang-orang seperti kamu adalah kandidat terbaik. Kami berpikir bahwa jika seseorang proporsional, mereka tidak akan dapat dikendalikan dengan mudah. Petik 2. Apakah begitu? Aku sebenarnya sangat kuat. Mata Tang Tian berbinar. Aku memiliki pemahaman yang terlalu terbatas tentang teknik bela diri saat ini. Aku juga tidak bisa menjelaskan banyak kepada kamu. Bing berkata dengan jujur, kamu tidak perlu mandi. Tubuh kamu sangat akrab dengan energi. Petik 2. Tang Tian kecewa. Oh, aku ingat. Retak energi juga dapat melatih roh. Tiba-tiba Bing teringat. Latih roh. Tang Tian tertarik pada kata-kata Paman Bing. Paman Bing mengingat masa lalunya saat menjawab, teknik bela diri antara sekarang dan kemudian sama sekali berbeda, tetapi roh bela diri kira-kira sama. Ketika kami mempelajari roh bela diri, kami menemukan bahwa itu sebenarnya adalah karakteristik energi. Pertama-tama ia akan bersembunyi jauh di dalam hati manusia, dan sangat rapuh. Sebagai seniman bela diri mulai menumbuhkan kekuatan sejati akan terus mengalir di dalam tubuh dan perlahan-lahan membangkitkan martial spirit. Ketika kekuatan sejati seniman bela diri mencapai tingkat keempat, secara kebetulan itu adalah titik kritis ketika benar-benar terbangun dan mulai tumbuh lebih kuat. Tidak ada yang berhasil mengetahui apa rahasia roh bela diri selama generasi aku. Sekarang, sepertinya tidak ada seorang pun di generasi ini yang mendapatkannya juga. Beberapa berpikir itu sebenarnya adalah karakteristik energi, sementara beberapa menyebutnya sebagai kesadaran kedua. Adapun teorinya yang rumit, roh marsial jauh lebih kompleks daripada kekuatan sejati. Petik 2. Tang Tang mendengarkan dengan setengah pengertian. Konten ini terlalu mendalam baginya. Paman Bing melanjutkan, meskipun tidak jelas apa karakteristik bawaan dari martial spirit, penelitian kami tidak semuanya sia-sia. Ada 2 faktor penting dari roh bela diri, pertama, adalah tingkat komposisi, dan kedua, tingkat kemurniannya. Semua roh marsial yang kuat, tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka, tidak ada perbedaan antara komposisi dan kemurnian mereka. Tingkat komposisi roh bela diri dan tingkat kemurniannya memiliki hubungan yang sangat dekat. Keduanya akan tumbuh bersama, dan itu sangat luar biasa. Jika seorang seniman bela diri yang kuat menghadapi hambatan, ia harus meningkatkan tingkat kemurnian agar roh bela diri menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, ketika tingkat kemurnian meningkat, tingkat roh bela diri akan menghadapi hambatan lain lagi. Kali ini, dia akan membutuhkan banyak untuk meningkatkan komposisi tingkat roh bela diri agar mereka terus meningkat. Petik 2. Apakah roh marsial sangat kuat? Tang Tian tidak mengerti sepenuhnya, selain membuat kartu umum spirit, apakah mereka memiliki kegunaan lain?
Tentu saja, mereka kuat. Nada suara Paman Bing menjadi keras, kamu akan tahu di masa depan. Tingkat kekuasaan sejati terendah diatur oleh tanah di bawah langit, sedangkan untuk tingkat tinggi, maka ia akan berada di bawah kekuasaan martial spirit. Petik 2. Seberapa tinggi tingkat tinggi? Tang Tian bertanya. Tingkat ke-10 ke atas, kata Bing santai. Wajah Tang Tian tenggelam, itu agak terlalu jauh. Bing memasang wajah jijik, hanya ini, dan kamu menyebutnya terlalu jauh. Anak muda yang seperti dewa, kamu takut. Petik 2. Tang Tian melompat dan menatapnya dengan marah dengan mata terbuka lebar. Hei, Paman, jangan memuntahkan omong kosong. Apa tingkat ke-10 untuk anak muda yang seperti dewa ini? Mereka semua harus dilihat sebagai tujuan anak muda seperti dewa. Haha, gemetar, Paman. Petik 2. Anak tingkat 4 yang manja, gila. Bodoh. Predevil. Bing membantah. Wah, aku ingin berdebat denganmu. Ayo, Paman, gemetar pada bayangan anak muda yang seperti dewa. Tang Tian mendidih merah saat dia menunjuk lurus ke Bing. Bing tidak peduli dengan tantangan Tang Tian, ngomong-ngomong, energi yang retak bisa melatih roh dan mereka dikenal karena siksaan mereka. Selama masa kita, hanya rekrutan yang paling berani yang akan menggunakan celah energi untuk melatih martial spirit. Oh, aku ingat sekarang, bagaimana jeritan berdering di udara. Cek, aku ingat ketika aku pertama kali memasuki kamp, hanya ada 5 jiwa pemberani yang berani melakukannya. Petik 2. Tang Tian mengerang dengan ekspresi jijik, kamu jelas bukan salah satu dari mereka. Bing memutar matanya, nada tenang. Tetapi ketika dia mendengar cemoohan Tang Tian, maaf, kamu salah. Aku sebenarnya salah satu dari mereka. Petik 2. Tang Tian berhenti tetapi dia tertawa dengan tidak meyakinkan, kamu pasti melebih-lebihkan. Sebenarnya tidak ada yang begitu menakutkan tentang melatih roh. Petik 2. Kamu bisa mencoba. Anak muda yang seperti Tuhan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Bing mendongak dan mengenang, aku sangat kuat menuju dengan waktu, 2 jam, anak muda, ini adalah kesempatan kamu untuk mengalahkan aku dengan adil dan terhormat. Ini sangat menakutkan, anak muda yang seperti dewa. Petik 2. Wajah Tang Tian hitam pekat, ia menggertakkan giginya, aku akan membuatmu siap untuk menyerah. Setiap kali bajingan akan dimulai, mereka akan mengucapkan kata-kata itu dengan baik. Bing terus mengejek, anak muda yang seperti Tuhan, jangan menyerah sebelum tanda 20 menit, itu sangat memalukan. Wajah Tang Tian hitam seperti pot hitam, kamu lebih baik berdoa aku tidak mengalahkanmu. Hanya memikirkanmu menangisi kemenanganku membuatku merasa sangat baik. Petik 2. Ini adalah sesi perdebatan penuh dengan harapan. Bing mengangguk, tapi, untuk memulai perdebatan ini, kita perlu menemukan Sai Lei. Kenapa kita harus menemukannya? Tang Tian tersenyum licik, apakah kamu takut, Paman Bing? Karena ini adalah sesi perdebatan yang adil dan terhormat, maka kita harus adil juga. Cahaya Bing memudar dari wajahnya, melatih perangkat roh, betapa menakutkannya hal itu. Setiap rekrut akan berubah menjadi coklat begitu mereka mendengar hal ini. Petik 2. Tang Tian memandang dengan rendah hati, sepertinya pasukanmu tidak memiliki anak muda yang seperti dewa. Tentara Salib Selatan tidak tampak seperti apapun. Petik 2. Bing memalingkan wajahnya dan memandang Tang Tian dengan niat untuk membunuh, tetapi Tang Tian juga tidak kalah. Dia balas menatap Bing. Dan keduanya saling menatap dengan marah. Anak muda, jangan menyesalinya. Rasa kematian yang hidup akan menjadi kenangan paling indah dan luar biasa dalam hidup kamu. Suara suram muncul dari wajahnya yang putih yang membuat tulang punggung seseorang merinding. Paman, apakah kamu takut sekarang? Aku akan memberitahu kamu apa, sudah terlambat untuk mundur. Aku akan membiarkan kamu siap untuk menyerah. Tang Tian merengut dengan wajah yang kejam. Karena kamu berharap mati, aku tidak akan menghentikanmu. Bing berdiri, penuh aura membunuh. Tunggu saja untuk sujud dan menyembah pemuda yang seperti dewa ini. Teriak Tang Tian, meletakkan kedua tangannya di sakunya. 1 orang dan 1 roh memasuki kota 3 roh. Kamu pergi dan temukan Sai Lei dan berikan ini padanya. Bing memberi Tang Tian cetak biru, aku akan membeli beberapa bahan. Paman, lebih baik kamu tidak berlari sebelum pertempuran. Tang Tian mengambil cetak biru dan berteriak. Lari, hei, aku benar-benar menantikan ekspresi kesedihanmu. Niat membunuh tumbuh lebih tebal di sekitar tubuh Bing. 1 orang dan 1 roh saling memandang, sebelum secara bersamaan mengejek dan berbalik untuk berjalan berpisah. Dengan wajah hitam, Tang Tian mengendarai perunggu burung unta mekaniknya, bergemuruh di sepanjang jalan, bergegas menuju toko kartu Sai Lei. Di gudang, Sai Lei dikelilingi oleh 3 orang. Di mana-mana berantakan, seluruh lantai dipenuhi dengan berbagai jenis mesin yang rusak. Sangat menyenangkan melihat kecelakaan ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa Nona Sai Lei, selain memiliki tangan yang bagus dalam membuat mesin, juga akan sangat cantik, membuat orang meneteskan air liur. Ini pasti setidaknya dekapkan. Salah satu pria menelan ludahnya dengan keserakahan menyala di matanya. Dia mengenakan topi jerami, mengenakan jubah bulu abu-abu, bertubuh tegap, dan sedotan rumput di mulutnya. Seorang pemuda kurus mengenakan kacamata putih dan jubah bulu hitam, menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Apa yang salah dengan matamu, si hitam tua? Seorang anak laki-laki gemuk mengenakan jubah bulu putih, tidak bisa tidak mengejek, ini pasti Ekap. Tapi,
Tapi itu tidak penting, yang penting adalah, betapa indahnya sepasang kakinya. Sempurna, sangat sempurna. Salju putih yang halus dan kesempurnaan melengkung, berukuran sempurna dengan dada dan pantat yang menggerahkan, wajah lembut dan lembut, wah, kualitas tertinggi dari kualitas tertinggi. Petik 2. Kepala kelompok menoleh dan berkata, kata-kata putih tua, entah bagaimana aku ingat dia mengatakan hal yang sama persis, tetapi dari mana? Old Black dengan dingin berkata, babi trotters dari hari sebelum kemarin di malam hari. Kepala kelompok tiba-tiba teringat, aku ingat. Sialan, dalam sekejap, Old White sudah menggigit 7. Aku hanya menggigit 1. Petik 2. Old Black, tuh. Sai Lei menatap ketiganya dengan dingin, memeluk dadanya, dia mencemooh, grup bandit panda yang terkenal benar-benar melihat sesuatu dalam diriku. Aku merasa terhormat, Floral Panda, Black Panda, dan White Panda. Petik 2. White Panda menepuk telapak tangannya yang gemuk dan tersenyum, jika kamu merasa terhormat, maka ikutlah bersama kami. Aku tidak ingin pergi kemanapun. Sai Lei menggelengkan kepalanya. Floral Panda menyipitkan matanya. Seperti bandit, dia berbicara perlahan, tetapi dengan nada ganas, kenapa? Berapa banyak yang bisa kamu dapatkan dari toko kecil seperti ini? Kami akan membelinya, dan kamu akan mengikuti kami. Kamu akan makan dan minum. Kami kekurangan mekanik sekarang. Plus, kamu sangat cantik saat aku lajang. Seberapa kompatibel kita? Petik 2. Panda hitam itu tanpa ekspresi, tetapi auranya tumbuh. White Panda tersenyum dan berjalan maju. Sai Lei tampak tenang, tetapi dalam hatinya dia panik. Dia tidak pernah berpikir dia akan menjadi sasaran oleh grup bandit panda. Grup panda bandit ganas dan ganas. Metode mereka biadab dan kuat. Semua senjata yang dioperasikan dengan mesin di tokonya dibersihkan oleh mereka. Sial. Kenapa tidak ada yang datang ke sini? Sai Lei cemas. Dia menyesal membuka toko di tempat yang sunyi. Floral Panda melihat melalui pemikiran Sai Lei dan tertawa ringan, tidak ada yang akan datang. Kami telah menggantungkan tanda, tertutup, di pintu. Sepertinya kamu lebih baik menyerah. Jika kami bergerak pada kamu, kamu berdua akan melihat ke samping. Aku ingin akrab dengan Nona Sai Lei. Petik 2. Ekspresi Sai Lei berubah. Floral Panda mulai melipat lengan bajunya, dengan tampilan mesum. Tiba-tiba, lantai bergetar dan bergemuruh. Ketiga segera mengangkat penjaga mereka. Sai Lei berubah dan matanya bersinar. Tanpa ragu, dia berteriak, tolong. 3 ekspresi sedikit berubah. Floral Panda menerkam Sai Lei. Ledakan. Di belakang ketiganya, ruang penyimpanan meledak menjadi potongan-potongan kecil. Tang Tian mengendarai burung unta perunggu mekaniknya seperti seorang ksatria kuno. Dengan setiap langkah, suara gemuruh meledak dan tanah bergetar. Kepala burung unta berbaring datar, seolah-olah pengendara membanting tombak. Peluitnya memenuhi langit seperti hujan badai yang berhamburan ke bebatuan, tiba-tiba muncul. Burung unta mekanik perunggu yang membawa Tang Tian membungkuk ke depan, tampak sangat ganas. Di udara, ekspresi Floral Panda berubah. Dari punggungnya, dia mendengar peluit yang membuat rambutnya berdiri. Tidak peduli dengan Sai Lei, dia membungkuk dan menghasut kekuatan sejatinya sebelum dia mengirim pukulan ke belakang. Bang! Kekuatan yang menakutkan memberinya perasaan aneh di tenggorokannya. Tinjunya kesakitan dan dia tahu itu patah. Karena kewalahan, dia meminjam energi yang menakutkan dan menerkam ke samping. Burung unta mekanik perunggu yang berat dan kokoh menarik 2 bola api yang berbeda. Dalam kekaburan yang diciptakan oleh angin, ia menggunakan lengan yang kuat untuk menopang pinggangnya. Sepertinya dia melayang di udara yang berputar-putar dan memanfaatkan angin, semua ketakutan sejenak menghilang. Pada saat itu, Sai Lei sangat cemas. Kehangatan mengelilingi dadanya. Tang Tian tidak memahami kekuatannya dengan benar. Sai Lei duduk di seberangnya. Burung unta mekanik perunggu hanya bisa memiliki 2 orang di belakang, tetapi visi Tang Tian terhalang oleh rambut Sai Lei. Dalam panik, tamparan, dia menarik Sai Lei ke dalam pelukannya. Sai Lei tidak punya waktu untuk melawan dan kehilangan keseimbangan, jatuh ke pelukan Tang Tian. Rambut Sai Lei ditiup angin. Tang Tian mengertakkan gigi dan, tidak peduli, mengulurkan tangan untuk menekan kepala Sai Lei. Dia mendorong ke bawah dengan keras dan berteriak, tetap rendah. Sai Lei hanya bisa merasakan kekuatan besar datang dari kepalanya, menamparkan, wajahnya dimasukkan ke dalam. Sai Lei merasa wajahnya benar-benar terkubur dan dia hampir tidak bisa bernapas. Dia ingin berbicara, tetapi dia hanya bisa membuat suara teredam. Tiba-tiba, Sai Lei membeku. Tunggu sebentar. Tempat ini. Ini. Pikiran Sai Lei menjadi kosong, dan dia mulai memerah. Tang Tian putus asa sepanjang waktu, dia tidak menghemat energi. Ketika dia ditekan, itu tegas. Tang Tian takut dia akan bergerak dan visinya akan terhalang lagi, jadi dia menekan kepalanya dengan kuat dengan tangan kanannya. Sai Lei berubah histeris. Tang Tian tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Dia sudah dalam kondisi bertarung. Sarung tangan tinjunya ditutupi api hijau. Seekor merak nila yang anggun melayang keluar, armor bulunya bergerak seperti ombak. Matanya menyala-nyala dengan api merah. Burung unta kecil, bunuh. Tang Tian berteriak, dan menurunkan tubuhnya sekali lagi, perunggu burung unta mekanik bergemuruh, bergegas menuju panda. Seperti iblis dengan sayap, bayangan hitam menerkam Tang Tian. Yang mengejutkan, itu adalah Black Panda.
Wajah kurus dan tajamnya dipenuhi dengan niat membunuh, di tangan Black Panda tiba-tiba muncul beberapa pisau terbang, diisi dengan dingin yang dingin. Melakukan gerakan dengan pergelangan tangannya, bilah terbang menari di udara. Desisan mengerikan melengking di udara dan gendang telinga. Pisau terbang secepat kilat, diselimuti oleh lapisan aura cahaya, dan goyah tidak stabil di langit, membuat orang merasa tidak berdaya. Tang Tian sudah siap untuk bereaksi terhadap pisau terbang Black Panda. Setelah mengalami begitu banyak sesi pelatihan, TKB Ating, intuisi tajam Tang Tian sangat tinggi. Bahkan tanpa melihat ke belakang, pergelangan tangannya sudah meregang ke belakang. Siu siu siu. Bagaimana lightsaber terdengar? Beberapa sinar tembakan cahaya hitam dari pergelangan tangan Tang Tian. Sagittarius Constellation Iron Tracer, Small Qiankun Spring Loaded Arrow. Kecepatan panah itu sangat cepat. Mata Black Panda bersinar dengan kilatan dingin. Dia tiba-tiba berhenti di jalurnya, dan dua pegangan kupu-kupu muncul di tangannya, yang bergerak sangat cepat, menyebabkan pisau memantulkan cahaya. Ding ding ding. Beberapa percikan meledak, menyebabkan Black Panda mundur beberapa langkah, jantungnya menggigil kedinginan. Pada saat itu, pisau terbang juga muncul di belakang punggung Tang Tian. Seni tangan Black Panda sangat teliti, dan pedang terbang yang semula acak-acakan di udara dimaksudkan untuk mengunci Tang Tian di lokasi tertentu. Tidak peduli di mana Tang Tian mencoba menghindar, dia masih akan menjadi target dari pisau terbang. Saat itu, Tang Tian tiba-tiba berteriak dengan marah, merak biru. Tiba-tiba, garis besar kostum baju besi muncul dari udara tipis, dentang logam. Beberapa bulu tiba-tiba didirikan, berjuang bebas, dan ditembak setelah dibangkitkan. Sinar cahaya biru muncul di langit. Ding ding ding, setiap cahaya biru menghantam pisau terbang, menyebabkan mereka jatuh. Ekspresi Black Panda berubah buruk. Bocah ini yang datang entah dari mana, kekuatannya tidak terlalu besar, tetapi harta karun padanya sangat banyak. Bahwa dia benar-benar bisa meminjam kekuatan harta karun untuk memaksanya mundur, Black Panda jelas marah. Tang Tian tertawa terbahak-bahak, tatapannya tertuju pada White Panda. Tangan panda putih memegang batang tembaga. Menghadapi bronze mechanical ostrih yang masuk, wajahnya yang montok tidak menyusut sedikit pun. Jarak antara kedua belah pihak menurun dengan cepat, White Panda tiba-tiba berteriak keras, tubuhnya yang benar-benar pendek dan gagah membungkuk, kedua tangan memegang batang, penghancuran total. Aura, cahaya kuning tanah yang redup terbentuk menjadi panda samar yang membuka mulutnya dengan ganas. Tongkat dengan murung meraung seperti binatang buas. Level kelima True Power didesak ke yang terkuat, dan Rod Aura mulai terbentuk, oleh karena itu adegan seperti itu berlangsung. Ekspresi dingin Black Panda perlahan-lahan memunculkan jejak antisipasi. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa perawakan pendek dan gemuk panda putih adalah hadiah surgawi. Itu menambah bakat afinitas bumi, miliknya Panda Road Arts dilatih hingga puncaknya dengan output daya yang sangat kuat dan kokoh, tidak pernah kalah sebelumnya. Tang Tian diam-diam terkejut oleh kekuatan tongkat, tetapi, tanpa diduga, mulutnya menampilkan senyum licik. Gemuruh, gemuruh, bang. Burung unta mekanik perunggu yang tebal dan solid tiba-tiba membungkuk lebih rendah. Murid Black Panda menarik diri, dan dia kehilangan suaranya karena terkejut, dia ingin. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat meletus dari kaki perunggu burung unta mekanik, menyebabkannya melayang ke udara. Bayangan batang menakutkan menyerempet melewati tubuh Tang Tian, menyebabkan dia gemetar. Hatinya diliputi oleh kejutan. Itu seperti kekuatan yang mengalir ke tubuhnya. Tongkat ini sebenarnya sangat kuat. Mengepak. Gudang itu memiliki lubang terbuka, dengan orang dan burung itu, terbang tinggi ke udara. Panda putih dan hitam berlari ke tempat terbuka dan menatap ke atas ke langit. Siapa yang tahu bahwa satu lompatan dari bronze mechanical ostrich akan mencapai ketinggian 60 meter. Namun, setelah meledak secara maksimal dan mencapai yang tertinggi yang bisa dicapai, burung unta mulai turun ke bawah. Panda putih dan hitam tetap di posisi mereka. Dengan niat membunuh terlihat di mata mereka, mereka menunggu dan mulai membangun kekuatan. Begitu Tang Tian turun, mereka akan segera memberikan pukulan fatal. Tiba-tiba, burung unta berhenti di udara ketika sayap-sayap yang semula macet tiba-tiba terbuka dan mengepak dengan cepat. Burung unta mekanik perunggu menatap orang-orang di bawah dari udara. Tiga di bawah ini menatap dengan mulut ternganga. Tang Tian benar-benar lupa dia masih menekan Sai Lei, karena dia hampir kehabisan nafas. Tetapi yang membuatnya semakin malu, adalah wajahnya terkubur terlalu dalam di bawah. Tindakan Tang Tian keras, sehingga dia bisa merasakan sesuatu melotot di celananya dan, dari waktu ke waktu, itu akan menusuk wajahnya. Brengsek sialan ini pantas mati. Apa yang membuatnya merasa tidak berdaya, adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia berusaha berjuang, tangan Tang Tian tidak bergerak satu inci pun. Apakah pria ini binatang buas? Bagaimana dia begitu kuat? Napasnya menjadi lebih pendek dan lebih pendek. Saat benda melotot itu berkali-kali menusuknya, hati Sai Lei dipenuhi rasa malu dan benci. Dalam kepanikan, dia tidak peduli tentang hal lain, membuka mulutnya, dan menggunakan semua kekuatannya untuk menggigit. Tang Tian sangat bangga pada dirinya sendiri pada saat itu, dia menghadap ke langit, dan tertawa keras, hahaha. Idiot. Jangan memperlakukan burung unta aku seperti burung yang tidak bisa terbang. Petik 2. Tang Tian yang di tengah-tengah tertawa, tiba-tiba terlihat seperti seseorang menjejalkan tenggorokannya dengan sesuatu, saat teriakannya tiba-tiba berhenti. Ekspresinya membeku, satu tangannya tertancap di udara, tubuh masih seperti patung.
Setelah membeku selama 3 detik, Tang Tian tiba-tiba menjerit-jeritan darah yang mengental. Ahahaha. Sosok dari jauh melintas ke arahnya seperti kilat. Mata Bing dipenuhi dengan kemarahan dan panas, niat membunuh mendidih ke langit. Tang Tian, kamu terluka. Setelah berkedip beberapa kali, Bing bergegas ke Tang Tian. Ahahaha. Tang Tian menjerit lama sekali tanpa mengatakan apapun. Dia sangat kesakitan sehingga air matanya keluar, tubuhnya menjadi bengkok seperti udang. Sai Lei mendorong dirinya dengan susah payah setelah menarik napas dalam-dalam, mendengarkan kata-kata Bing, wajahnya tiba-tiba tampak terbakar amarah. Sangat memalukan. Sai Lei sangat marah sehingga dia menemukan lubang untuk digali, dan hanya setelah beberapa saat dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menundukkan kepalanya ke tempat yang sama lagi. Sai Lei sangat malu sehingga dia ingin menangis. Meskipun dia secara teratur menikmati mengambil sikap seorang wanita yang matang dan canggih dan mengadopsi sikap kakak perempuan sambil bersikap menggoda dan bermain-main, sebenarnya, dia sangat konservatif dan tidak terlalu memikirkan hubungan laki-laki dan perempuan. Setelah ini, bagaimana mungkin dia masih bertemu orang-orang? Melihat mata Tang Tian meneteskan air mata, kemarahan Bing melonjak. Dia sangat jelas bahwa Tang Tian adalah orang yang sangat gigih, dan dia belum pernah melihat Tang Tian menangis. Bahkan dengan semua rasa sakit, semua latihan yang sulit, pertempuran yang sulit, Tang Tian tidak pernah hancur sebelumnya. Seorang pemuda yang sangat kuat, Tang Tian pasti menderita beberapa cedera yang sangat berat, dan hanya setelah mengalami begitu banyak rasa sakit, akhirnya dia meneteskan air mata. Niat membunuh Bing mengambil alih matanya saat ia berkata, tidak satu pun dari mereka yang akan lolos. Dan bergegas ke bawah. Pada saat ini, Sai Lei akhirnya berjuang keluar dari genggaman Tang Tian, memanjat, dan duduk tegak. Keduanya bertemu berhadapan muka. Wajah Sai Lei memerah karena malu, tetapi langsung menjadi dingin dan dingin saat niat membunuh muncul di permukaan. Tang Tian masih tersentak lurus, ekspresi membeku, air mata mengalir di sekitar rongga mata. Sai Lei, yang marah dengan amarah, setelah melihat keadaan Tang Tian, tiba-tiba menjadi tenang, dan amarahnya berkurang setengahnya, dia mengulurkan jarinya, kukunya yang merah dengan ringan mengait ke dagu Tang Tian. Senyum dan lidahnya yang lembab dengan lembut menjilat giginya yang putih salju, seolah-olah dia mencicipinya, dan pada saat yang sama berkata, seleramu tidak buruk. Sai Lei di depan mata Tang Tian tampaknya telah berubah sepenuhnya menjadi orang lain. Dua baris gigi salju yang rapi, seolah-olah itu adalah dua baris gergaji besi, meresap dengan sinar dingin. Lidah Sai Lei yang lembab dan lembut, di depan Tang Tian, seperti kertas amplas yang lembab, dengan gosok menggosok ke gergaji, semakin tajam, semakin cerah. Rasanya bahkan lebih menyakitkan. Sangat menakutkan. Ahahaha. Tang meraung, bahkan lebih merusak air mata, menyebar seperti angin topan liar. Efisiensi Bing sangat mencengangkan. Dengan kekuatannya, ketiga bandit dari grup bandit panda bukan lawannya, dan dibersihkan dengan cepat. Bing sangat marah sehingga, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggunakan tali dan mengikat mereka bersama. Dia akan membiarkan Tang Tian secara pribadi membunuh mereka, dan membersihkan dirinya dari kebencian. Setelah mengikat mereka, tiba-tiba dia mendengar ratapan dari atas, Bing mendongak, dan melihat titik hitam kecil terbang di udara, dengan banyak empati di hatinya. Cedera itu menjadi lebih buruk. Pemuda yang kuat itu tidak mampu mengatasi rasa sakit. Pasti menakutkan. Sai Lei, yang awalnya malu, setelah melihat Tang Tian melolong seperti itu, tertawa terbahak-bahak, sementara suasana hatinya terangkat oleh banyak. Jika ada orang lain yang melihat Sai Lei saat ini, dia pasti akan terhanyut oleh tawa dan penampilannya yang memukau. Hei, anak muda, turun. Roh jenderalmu sepertinya telah menyelesaikan pertempuran. Sai Lei tertawa dan berkata. Ekspresi takut Tang Tian terlalu menggemaskan. Sekilas melewati mata indah Sai Lei saat dia menghembuskan napas dan, dengan suara yang dalam dan memikat, kecuali, anak muda, kamu menginginkannya sekali lagi. Wajah Tang Tian semakin putih, seperti selembar kertas kosong. Kepala gemetar seperti drum mainan, dia segera mendesak bronze mechanical ostri untuk terbang ke bawah. Dalam keadaan panik dan ragu-ragu, Tang Tian dengan ceroboh membuat kesalahan, meskipun daya apung perunggu burung unta perunggu sangat kecil, dan bisa membiarkan mereka melayang di udara, dengan kesalahan ini, sayap burung unta segera berhenti mengepak. Ahahaha. Tiba-tiba menjadi tanpa bobot, Sai Lei berteriak ketakutan, takut sampai-sampai dia memeluk Tang Tian. Ketidakberimbangan itu tidak membuat Tang Tian takut, tetapi tiba-tiba dipeluk oleh Sai Lei yang membuatnya takut, dan semua darah di wajahnya tiba-tiba menjadi bersih. Ahahaha. Kedua ratapan panjang mereka dibawa sampai ke tanah. Bing memiringkan kepalanya, menatap debu yang naik karena jatuh, dan berpikir dalam benaknya, sangat menyakitkan sampai-sampai dia tidak bisa mengendalikan perunggu burung unta mekanik, aku hanya takut kalau pemuda ini Tang telah melukai pikirannya. Luka berat semacam ini sangat sulit untuk pulih dari. Petik 2. Ekspresi Tang Tian pucat pasi saat ia berjalan ke toko kartu dengan punggung tertekuk. 3 panda diikat oleh tubuh bagian atas, lengan di belakang dan tali melingkar di leher mereka, bersama dengan batang tembaga kuning panda putih. Melihat ketiga pria ini, kemarahan Sai Lei mengamuk, jika bukan karena ketiga bajingan ini, aku tidak akan melemparkan wajah aku seperti itu hari ini, aku tidak akan.
Sai Lei bergerak maju dengan cepat, mengangkat tumit tinggi di kakinya, dan berturut-turut menginjak kaki mereka. Pupupu. Kekuatan sepatu hak tinggi ini, benar-benar dibebaskan pada mereka bertiga, yang wajahnya seperti mie dicampur dalam panci panas dan diaduk oleh sumpit, menjadi terjerat bersama. Hanya kalian bertiga yang punya ide untuk memukulku. Sai Lei memiliki ekspresi yang tinggi dan bangga di wajahnya, tatapannya penuh dengan jijik, keberuntunganmu tidak buruk. Jika aku benar-benar mengalami kemalangan yang tak terduga, kalian bertiga akan menyesal dilahirkan ke dunia ini. Petik 2. Mendengarkan kata-katanya, Tang Tian segera mundur, wanita gila ini tidak masuk akal, lebih baik menjauh darinya. Apa yang kamu rencanakan dengan mereka? Paman Bing bertanya pada Tang Tian. Tang Tian bingung, apa yang akan dia lakukan dengan mereka? Membunuh mereka. Jika mereka berada di tengah-tengah pertempuran, Tang Tian akan dapat melakukannya, tetapi sekarang mereka terlihat seperti itu, Tang Tian merasa bahwa dia tidak bisa melakukannya. Sai Lei menatap Tang Tian, melihat bahwa Tang Tian tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dia langsung berkata, serahkan padaku. Tang Tian mengangguk, bagus. 3 ubi jalar yang matang akhirnya bisa dikirim, hati Tang Tian merasakan untuk mereka bertiga, untuk mendarat di tangan wanita jahat ini, apa yang menanti mereka pasti adalah sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Seperti yang diharapkan, wajah mereka bertiga berubah, mata floral panda memancarkan jejak ketakutan, mulutnya menyembur, wanita bau. Datang dan berikan senjata kepada orang tua ini dengan lugas. Petik 2. Sai Lei dengan dingin tertawa, kamu semua terlalu naif. Mendengar ini, Tang Tian bergetar, wajahnya tidak bergerak, tetapi kakinya dengan cepat bergerak beberapa langkah ke samping, meningkatkan jarak. Mengapa kalian berdua datang dan menemukan aku lebih banyak? Sai Lei mengabaikan mereka bertiga, dan berbalik untuk bertanya pada Tang Tian dan Bing. Tang Tian memberinya cetak biru yang diberikan Bing kepadanya, Paman Bing bertanya, apakah kamu bisa membuat ini? Sai Lei menerima cetak biru, melihat ke bawah, dan segera tertarik padanya, tatapannya tidak bisa meninggalkan kertas, alat roh pelatihan. Legenda berbicara tentang perangkat roh pelatihan. Mereka adalah struktur aneh, sangat cerdik. Kuat, persis apa yang dirancang jenius ini. Dia disebut Andre, kata Paman Bing. Andre. Sai Lei mengangkat kepalanya, mengerutkan alisnya dan tenggelam dalam pikiran untuk waktu yang lama, sebelum menggelengkan kepalanya, tidak pernah mendengar tentang dia. Dia tidak memiliki ketenaran, tetapi adalah mekanik yang luar biasa, mekanik nomor 5 Southern Cross Army. Kata Paman Bing dengan kosong. Seperti yang diharapkan, dia adalah mekanik di era kemasan desain, rencana jenius ini, hanya bisa muncul dari periode waktu itu. Sai Lei bergumam pada dirinya sendiri, tempat ini, memikirkannya, oh, aku mengerti, ia menggunakan 8 sirkuit untuk diselesaikan. Tuhan, apakah zaman kuno sudah memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang martial spirit? Ini benar-benar mengejutkan. Petik 2. Dapatkah engkau melakukannya? Suara keras Bing keluar. Jangan memandang rendah aku. Sai Lei mengangkat kepalanya dengan sedikit ketidakpuasan, matanya menunjukkan ekspresi bangga, meskipun mekanik jenius pada masa itu layak disembah, berkenaan dengan mekanik yang paling luar biasa di era ini, aku pasti tidak akan kalah dari mereka. Wajah Sai Lei menjadi lebih tenang, beri aku waktu sebentar. Dia dengan cepat mengambil selembar kertas, menulis di atasnya, setelah beberapa saat, dia memberikan kertas itu kepada Tang Tian, aku butuh daftar bahan ini. Tang Tian memberikan daftar itu kepada Bing, Bing meliriknya, mengangguk, aku sudah menyiapkan beberapa dari mereka. Dengan itu, ia melanjutkan untuk membawa mereka keluar. Sai Lei memeriksa materi, dengan heran menatap Bing, ini adalah pertama kalinya aku melihat spirit general yang begitu berpengalaman dengan mesin. Bing acuh tak acuh, standar aku benar-benar begitu. Bahan-bahan di sini kurang lebih lengkap, tapi aku masih kehilangan 2 bahan penting, salah satunya adalah spirit nucleus dari tingkat keempat, mampu memiliki elemen air dan bumi, yang lain adalah jade spirit steel. Setelah mendengarkannya, nada bicara Bing kembali normal, standar kamu cukup bagus. Besok sekitar waktu ini, kami akan mendapatkan kedua bahan. Petik 2. Baik, kemudian aku akan mulai mengerjakan bagian awal terlebih dahulu. Mata Sai Lei memancarkan sedikit kegembiraan dan fanatisme, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang hebat, semua kemalasan dan keburaman yang biasa tidak bisa dilihat sama sekali. Ketiga tawanan ini, kamu yakin tidak perlu kami menanganinya? Bing bertanya ketika dia berjalan keluar dari pintu. Cepat dan cari bahan-bahan itu. Sai Lei sudah mulai bekerja, aku telah menyiapkan sesuatu untuk mereka, mereka pasti akan menikmatinya. Bing tidak mengatakan apa-apa, dan pergi bersama Tang Tian. Begitu melangkah keluar, Tang Tian melepaskan napas dan bergumam, wanita ini benar-benar terlalu menakutkan. Mengerikan. Bing bingung, tetapi dengan cepat dia bertanya pada Tang Tian, apakah cedera kamu parah? Tang Tian membeku, tetapi dengan cepat pulih dan menjawab, tidak ada masalah. Tang Tian merasa sangat canggung, dan segera mengalihkan topik pembicaraan. Bing, kemana kita bisa pergi untuk menemukan spirit nucleus dan jade spirit steel ini? Di wilayah roh berburu, kata Bing. Berburu spirit region. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian mendengar tempat seperti itu. Aku melihat beberapa buku yang berhubungan dengan wilayah roh, dan akhirnya mengerti apa yang terjadi.
Bing menjelaskan sambil berjalan, itu kira-kira periode kemudian dari dinasti Scorpio, bahwa kamar martial spirit tidak lagi rahasia, dan semakin banyak pintu masuk yang ditemukan, yang menyebabkan semakin banyak orang memasukinya. Kamar martial spirit memiliki banyak hal yang tidak berdasar dan tidak diketahui, yang semuanya dibuka. Sekarang wilayah spirit, dibandingkan dengan kamar martial spirit era aku, seharusnya kira-kira 10 kali ukurannya. Petik 2. Tang Tian mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena ada banyak energi dalam pecahan roh marsial kuno, sangat bermanfaat untuk melatih roh marsial. Dengan sangat cepat, wilayah roh menjadi tempat yang ramai untuk kegiatan manusia dan sering dikunjungi. Dengan demikian memiliki tanda-tanda kota, tetapi karena tempat itu memiliki terlalu banyak pecahan roh marsial kuno, dan dapat meletus kapan saja, itu dipenuhi dengan bahaya, sehingga wilayah itu tidak cocok untuk membangun kota-kota, jadi itu secara khusus dikategorikan keluar, dan menjadi roh pemburu wilayah. Mengapa potongan martial spirit kuno terus keluar? Tang Tian tidak bisa menyimpannya dan bertanya. Kami sudah menemukan masalah ini di masa lalu. Bing berkata dalam-dalam, meskipun tidak ada kejelasan lengkap untuk itu, kami memiliki beberapa tebakan. Beberapa orang menduga bahwa di bawah Martial Spirit Chamber adalah sebuah makam kuno, di era kuno yang lebih jauh, ada kebiasaan untuk penguburan. Ketika seorang raja yang berdaulat dimakamkan, banyak jenderal roh akan memilih untuk mengikuti. Metode ini terlihat seperti mereka bodoh, tetapi sebaliknya, pada titik waktu itu sangat lazim, dan roh bela diri menganggapnya terhormat. Namun kami tidak berpikir bahwa, wilayah roh akan sangat besar. Jadi aku sangat curiga bahwa dugaan ini bisa salah. Petik 2. Bahkan kuno yang jauh. Wajah Tang Tian bingung, waktu Bing, dia sudah merasa bahwa itu sudah sangat jauh, tetapi menjadi lebih jauh dan kuno daripada waktu Bing, kepala Tang Tian bahkan lebih sakit. Ada banyak perubahan pada tempat ini. Suara Bing memiliki nada kesedihan, laut biru berubah menjadi ladang mulberry. Aku tidak tahu perubahan apa yang ada pada wilayah spirit berburu, tetapi jika itu tidak berbeda jauh dari ingatan aku, maka aku tahu di mana air dan bumi spirit nucleus dan jade spirit steel dapat ditemukan. Petik 2. Tang Tian mengikuti Bing dan berjalan keluar dari kota tiga roh. Begitu mereka meninggalkan kota tiga roh, itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda, karena seluruh tempat itu adalah hutan belantara yang sunyi. Sekali waktu pohon kering sporadis terlihat, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di tempat yang sunyi seperti itu. Kekuatan martial spirit bergantung pada dua faktor, terkonsentrasi dan murni. Untuk menelan martial spirit, adalah salah satu cara paling sederhana dan paling langsung untuk meningkatkan konsentrasi. Tetapi metode ini memang memiliki efek samping, di mana itu akan menyebabkan martial spirit kamu menjadi lebih heterogen. Semakin banyak kamu menelan, semakin heterogenitasnya, dan itulah cara latihan perangkat roh muncul. Melatih perangkat roh bisa secara substansial memurnikan roh bela diri, selain rasa sakit, tidak ada efek samping. Penjelasan Bing selalu membuat Tang Tian merasa bahwa dia hebat dan berpengalaman dalam berbagai hal. Aku tidak tahu seperti apa daerah roh lainnya, tetapi kamar martial spirit sebelumnya tidak punya siang atau malam, yang sangat istimewa. Di sini selalu suram. Kamar martial spirit memiliki vegetasi yang sangat padat, karena itu bukan tempat yang cocok untuk berkembang, dan roh martial kuno, sangat ganas. Tempat ini sebelumnya dikenal sebagai tanah iblis, dan dengan demikian mengarah pada pemahaman mengapa orang akan berpikir ada makam di bawah. Bing setengah melayang setengah berbicara, seperti yang diharapkan itu benar-benar menjadi lebih besar. Di masa lalu, tempat ini sudah bisa membiarkan kamu menemukan banyak martial spirit. Seperti apa roh martial kuno? Tang Tian penasaran. Sejujurnya, dia bahkan tidak berpikir bahwa dunia sebenarnya adalah tempat yang aneh, dan tiga kota rohlah yang membuatnya membuka matanya. Dia tidak yakin apakah Qian Hui datang ke wilayah roh ini sebelumnya. Oh, seharusnya Qian Hui datang sebelumnya. Tidak yakin apakah mungkin untuk bertemu Qian Hui di sini di wilayah roh ini, tetapi dari apa yang Paman Bing katakan, ada banyak pintu masuk ke wilayah roh ini. Ketika ada waktu, aku harus bertanya apakah ada pintu masuk ke wilayah roh ini di Immortal Constellation Rainbow City. Hei, jika Tri-Spirit City memiliki pintu masuk lain, bukankah itu berarti aku bisa langsung pergi dari wilayah roh? Tang Tian tiba-tiba mulai memiliki pikiran acak. Cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya. Paman Bing berkata, ada banyak fantasi dan keanehan aneh di dunia. Ada beberapa binatang roh bintang liar yang dapat menyerap potongan martial spirit yang rusak, dan binatang roh bintang liar ini akan menjadi sangat kuat, dan sangat tidak masuk akal. Roh bintang-binatang dari wilayah roh, akan jauh lebih kuat daripada di luar, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Oh. Tang Tian menjawab tanpa berpikir. Pikirannya tidak ada di sana. Fakta bahwa ia harus tinggal selama beberapa bulan lagi, telah merusak rencananya dan menyebabkannya tidak bahagia. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan cepat melihat Qian Hui, tetapi tidak berharap itu tertunda lagi. Suasana hati pemuda ini agak suram. Tapi Tang Tian juga sangat jelas, tidak ada yang lebih penting daripada kekuatan. Qian Hui pasti sangat kuat sekarang, dia sudah sangat kuat, aku tidak bisa ketinggalan. Kami telah berjanji untuk pergi ke Heaven's Road bersama-sama, jika aku tidak dapat melindungi Qian Hui, maka aku tidak berguna. Hati Tang Tian menjadi tenang. Dia menertawakan dirinya sendiri dalam pikirannya, dia telah bertahan selama bertahun-tahun, tetapi pada saat ini, pikirannya tiba-tiba menjadi tidak stabil. Seperti yang diharapkan, kondisi pikiranku belum cukup matang. Dewasa. Jangan bicara tentang itu dulu. Tetapi aku adalah seorang pemuda yang memiliki hati yang teguh.
Tang Tian diam-diam mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya lagi. Bing memandang Tang Tian dengan aneh. Tang Tian tiba-tiba saja memiliki pikiran yang sibuk, suasana hatinya agak sedih, tetapi tiba-tiba menjadi tinggi dengan semangat juang. Kekuatan perhatian Bing dengan cepat tertarik oleh pemandangan yang sudah dikenalnya. Bagian favorit aku dari bab terakhir adalah komentar langsung pria Bing. Bing cukup bersemangat. Pemandangan yang akrab, membawanya untuk mengingat masa mudanya. Ada tebing merah raksasa, tebing itu kira-kira setinggi 20 meter, semerah karat, teksturnya sangat solid, seperti seorang pejuang tunggal, diam-diam berdiri tinggi di hutan belantara. Melayang ke sisi batu besar, Bing dengan ringan menyentuh tebing merah, dengan segudang pikiran, dia bergumam, kamu masih sama seperti terakhir kali. Tang Tian mendengarkan dengan kosong, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bing berjuang untuk keluar dari pikirannya, memulihkan keadaannya yang tenang dan berkata, kamar martial spirit pasti memiliki tempat yang bermasalah, jadi kamu harus secara teratur membuat objek referensi yang akan bertindak untuk mengidentifikasi tempat. Batu merah ini, kami biasa menyebutnya sentinel merah. Jika kita terus berjalan maju, kita akan memasuki wilayah roh berburu, untungnya tempat ini tidak jauh berbeda dari masa laluku. Petik 2. Mengikuti Bing ke depan, Tang Tian tiba-tiba merasakan lingkungan dengan cepat menjadi sangat dingin. Di tengah-tengah hutan belantara, hutan batu muncul di depan Tang Tian. Ada patung-patung batu yang aneh, semuanya didirikan ke atas, wajahnya pucat pasi, dan perasaan menyeramkan ke hutan menyebabkannya sangat menakutkan. Cermat. Bing mengingatkan Tang Tian. Tang Tian tidak mengatakan apa-apa, dan memanggil Blue Peacock dan Fornax Fire-nya, siap untuk bertempur. Dia tahu kekuatannya masih lemah, jadi dia harus meningkatkan kesadarannya menjadi 120%. Tiba-tiba, Tang Tian merasakan sesuatu, dan dia dengan cepat menekan ke sisinya. Celepuk. Tinjunya mengenai sesuatu yang lembut, bayangan abu-abu menghantam dinding batu yang berlawanan, dan menembak kembali ke arahnya. Hal kecil itu tidak terluka, dan sangat hidup, dan Tang Tian akhirnya melihat bahwa itu adalah jenderal roh kecil seukuran kepalan tangan. Tang Tian tertegun, dia belum pernah melihat jenderal roh kecil seperti itu sebelumnya, dan meskipun sangat kecil, itu memiliki baju besi yang rapi, dan tampak realistis. Jenderal roh kecil mencicit sekali, dan tiba-tiba menembak ke arah Tang Tian. Ini menggunakan busur kecil di tangannya untuk mendorong dirinya tinggi-tinggi, dan menabrak Tang Tian. Tang Tian bergetar, segera bereaksi terhadapnya, melawan jenderal roh kecil yang masuk, dia melemparkan pukulan. Bang! Pukulan ini benar-benar menabraknya, spirit jenderal kecil terbang kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, menancap jauh ke dalam batu, membentuk kata, di batu. TN, sepertinya sosok manusia. Apa? Benda apa itu? Tang Tian menelan air liur, dan bertanya dengan susah payah. Oh, Jenderal Spirit Sprout. Bing berkata dengan santai, tempat ini dipenuhi dengan mereka. Mereka pada dasarnya adalah level terendah dari jenderal roh yang berevolusi. Potongan-potongan martial spirit kuno yang rusak ini, setelah waktu yang lama, akan berubah menjadi spirit jenderal. Sprout Spirit General adalah yang terlemah, mereka ada di sekitar level kedua atau ketiga di sekitar sana. Tapi kamu masih harus hati-hati, mereka sulit dihancurkan. Petik 2. Sama seperti Bing selesai berbicara, Bang, Jenderal Spirit Sprout turun dari batu, wow sekali, dan mengangkat busur dan anak panah di tangannya, sua-sua-sua. Beberapa panah ditembakkan ke arah Tang Tian. Tang Tian tertawa dan menangis, ketika Jenderal Spirit Sprout menembakkan panah seperti tusuk gigi kecil, tapi dia masih mengangkat tinjunya, dan melemparkan pukulan. Panah abu-abu seukuran tusuk gigi segera hancur. Jenderal Spirit Sprout marah, saat melengking marah, melompat tinggi dan mengangkat busur kecilnya lagi, terbelah dua dan menabrak Tang Tian. Lagi-lagi hancur di udara. Celepuk. Itu dibor ke batu lain. Abaikan saja, semua hal-hal kecil ini tidak mengancam, tetapi masih sulit dihancurkan. Oh, kamu juga bisa menelannya, ini sangat efektif. Kata Bing. Tang Tian berpikir sebentar, dan menempatkan sosok kecil itu ke dalam mulutnya, tangan dan kakinya yang kecil bergumul di dalam mulutnya, segera semburan dingin yang mengerikan meledak, dia menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Kalau begitu ayo pergi. Bing memimpin dan bergerak. Tang Tian hendak mengambil langkah lain, karena indranya memperingatkannya lagi, dan dia langsung berbalik dan melemparkan pukulan. Pukulan itu mengenai sesuatu. Sprout Spirit General sekali lagi terlempar ke udara. Tang Tian merasakan sakit kepala, seperti yang Paman Bing katakan, mainan ini belum selesai. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai berlari, berusaha melepaskan diri dari bocah yang susah ini. Saat dia mulai berlari 2 langkah, dari sudut matanya, dia melirik batu ke samping, sesosok kecil sedang mengejar dari belakang. Sprout Spirit General seperti peluru, dari satu batu melesat ke yang berikutnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu memperhatikan bahwa Tang Tian menontonnya, dan ia mengangkat busur di tangannya, mengarahkan Tang Tian dengan ganas. Tang Tian mengungkapkan pergelangan tangannya, dan sinar cahaya gelap melesat, terbang di langit. Musim semi-loaded Qian Kun kecil. Tepat sasaran. Tang Tian sangat gembira dengan kekuatan yang tak terduga, dia hanya menguji kekuatan panah yang dimuat musim semi, seperti batang pohon yang kasar, ditembus sepenuhnya, hal yang menjengkelkan tidak punya tempat lain untuk lari. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Tang Tian.
Sprout Spirit General sebenarnya terbalik oleh panah yang dimuat musim semi. Pada saat berikutnya, terdengar jeritan marah, seperti seekor anjing gila berlari liar dari balik batu, mendekat. Saat Jenderal Spirit Sprout sekali lagi muncul di batu, wajahnya benar-benar merah karena menahan amarahnya, karena ia menggunakan busur dan anak panah dengan sekuat tenaga, mengadopsi postur seolah-olah akan bergegas maju. Tang Tian benar-benar tercengang, bukankah seharusnya menembus? Mengapa bisa terbalik? Dan tolong, bisakah kamu tidak lebih keras kepala daripada aku? Jika kamu ingin memiliki hewan peliharaan, kamu bisa melempar inti roh ke dalamnya. Bing melirik dan berkata, inti roh. Tang Tian yang sudah tidak tahan lagi dengan gangguan itu, tanpa mengatakan sepatah kata pun mengeluarkan inti roh kera cendana hijau. Ekspresi Jenderal Roh Sprout membeku, hidung kecilnya bergerak naik dan turun 2 kali, dan wajah kemarahan yang semula merah segera menghilang, sua-sua beberapa kali, dan ia bergegas ke inti roh, matanya menyipit ke sebuah garis, ia menempatkan busur dan panah ke belakang, dan membawa inti roh dengan kedua tangan. Tang Tian menghela nafas. Jika itu adalah hari yang normal, menyia-nyiakan inti roh akan membuatnya merasa sakit hati, tetapi dikejar oleh hal kecil ini telah menyebabkan Tang Tian merasa tidak berdaya, dan menggunakan inti roh untuk menyelesaikan masalah, membuatnya mampu bernafas lagi. Secara harfiah uang akan membuat iblis berubah menjadi batu giling, jenderal jiwa tunas ini benar-benar dapat makan banyak. Tang Tian mengambil kerangka pikirannya, mengangkat kakinya dan melanjutkan untuk bergerak maju. Terdengar. Tang Tian merentangkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat Jenderal Spirit Sprout memeluk inti roh, dan bergegas untuk mengikuti Tang Tian. Tang Tian mundur, mengusapnya dengan kedua tangan, aku sudah memberi kamu inti roh, apalagi yang kamu inginkan dari mengikuti aku. Mencicit. Jenderal Spirit Sprout melepaskan inti roh di tangannya, dengan emosi yang tak tertandingi di wajahnya, kedua tangannya terus-menerus memberi isyarat. Oh, dia bilang dia mengakui kamu sebagai pemiliknya. Bing yang berada di samping, tampaknya akrab, dengan tenang menerjemahkan untuk Tang Tian. Kenali aku sebagai pemiliknya. Tang Tian tampak terganggu, jari-jarinya menunjuk ke hidungnya. Jenderal Spirit Sprout adalah yang paling mudah untuk disuap, begitu kamu melempar inti roh kepada mereka, berarti mereka telah dibeli. Untuk bertindak sebagai hewan peliharaan itu cukup baik, mereka benar-benar pintar. Bing jelas akrab dengan mereka. Tang Tian menggelengkan kepalanya seperti drum, lupakan saja, aku sudah punya masalah mengurus diriku sendiri, dan kamu masih ingin aku memiliki hewan peliharaan. Aku tidak menginginkannya. Petik 2. Jenderal Sprout Spirit mencibir, dengan tetesan air mata seperti butiran kecil mutiara, tetesan menetes ke bawah. Dia menangis, dan pada saat yang sama menggunakan tangannya yang kecil untuk menghapus air mata. Tang Tian membuka mulutnya lebar-lebar, dia bingung. Oh, selama kamu menerima Jenderal Roh Kecamba ini, para jenderal kecil lainnya tidak akan mengganggumu. Kata Bing. Tang Tian segera bereaksi, pikirannya tiba-tiba membayangkan Jenderal Sprout Spirit yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju ke arahnya dan bergetar, dia segera berubah pikiran, kalau begitu oke, kamu bisa mengikuti aku. Air mata Jenderal Roh Sprout hilang, dan langsung menjadi bahagia, ia merendahkan diri sambil membawa nukleus roh, dan tiba-tiba melonjak seperti peluru yang membentuk sinar busur, mendarat di bahu Tang Tian. Tang Tian sedikit tidak nyaman, dia belum pernah memelihara hewan peliharaan sebelumnya. Beri dia nama, kata Bing. Tang Tian mengerutkan kening dan berpikir sejenak, mari kita memanggilnya Yaya. Nada suara Bing langsung dipenuhi dengan ejekan, di pasukan masa lalu, orang-orang yang memanggil mereka Yaya, bahkan jika tidak ada 1000, setidaknya ada 800. Tang Tian memutar matanya, tapi sekarang hanya ada 1. Bing berhenti bicara. Tang Tian tiba-tiba menyadari, apa yang baru saja dikatakannya tidak tepat dan segera meminta maaf, Paman Bing, aku minta maaf. Apa yang harus dimaafkan? Nada suara Paman Bing datar seperti biasa, tidak peduli seberapa kuat pasukan, pada akhirnya akan menghilang. Benda apa di dunia ini yang bisa bertahan selamanya? Ini adalah hukum alam, tetapi selama kita meninggalkan jejak kita di era ini, itu sudah cukup. Petik 2. Tang Tian diam. Dengan sangat cepat, mereka melewati hutan batu, dan tiba di depan reruntuhan. Menatap reruntuhan sejenak, Bing berkata, masuk. Jauh di belakang sepotong batu, tiba-tiba muncul beberapa orang. Seperti yang diharapkan, mereka telah memasuki reruntuhan. Salah satu dari mereka, yang adalah seorang pria jangkung dan kurus berkata, kepalanya dibungkus syal ungu, dengan ekspresi jahat. Bos benar-benar memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Bos bahkan bisa memprediksi hal semacam ini, kamu terlalu kuat. Yang lain dalam kelompok itu semua memiliki wajah terkejut, mereka tidak berpikir bahwa pemuda itu benar-benar akan memasuki reruntuhan. Wajah pemimpin berjilbab ungu itu sepertinya tidak sedikit pun senang, kalian semua lebih waspada, roh jenderal anak itu sangat kuat. Grup panda bandit jatuh di bawah tangannya, kita tidak boleh mengalami kemunduran yang sama. Petik 2. Jangan khawatir bos. Grup panda bandit hanyalah 3 orang idiot, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Seorang pria berotot menepuk dadanya dan berkata. Pemimpin berjilbab ungu tertawa dingin, kamu mengatakan mereka idiot, maka kalian sama dengan mereka. Rasa malu menyebar ke seluruh wajah pria berotot itu.
Wajah dan ekspresi pemimpin berjilbab ungu berfluktuasi tanpa batas. Sejak dahulu kala, reruntuhan itu dianggap misterius, banyak orang telah menjelajah untuk menjelajah, tetapi hanya sedikit yang keluar hidup-hidup. Pemimpin berjilbab ungu itu secara tidak sengaja menemukan bahwa reruntuhan itu dulunya merupakan pangkalan militer untuk tentara Salib Selatan. Apa yang membuatnya lebih berdebar-debar dengan bersemangat adalah bahwa di dalam pangkalan militer, ada lokasi gudang senjata militer. Gudang senjata militer Southern Cross Army. Penemuan ini membuatnya sangat bersemangat sehingga seluruh tubuhnya mati rasa, jika berita ini tersebar, itu akan menarik teror. Kecuali itu bawahannya sendiri, rekan, dia tidak mengungkapkan dan membocorkan informasi ini. Era tiga tentara besar yang menjadi bagian dari tentara Salib Selatan, mereka paling terkenal karena mekanika perunggu mereka yang tak tertandingi. Southern Cross Army secara publik dikenal sebagai puncak dan pelopor zaman mesin, tetapi mesin itu kemudian dikenal sebagai mesin dinasti Scorpio, pada kenyataannya mengalami penurunan. Gudang senjata militer. Bahkan jika mereka mengambil hanya sepotong, bisa dianggap bahwa mereka memukul emas. Apa yang tidak disadarinya adalah, apa yang baru saja dia temukan, adalah bahwa seseorang terlihat sedang menunggangi seekor burung unta mekanik perunggu yang berlari dengan liar. Perunggu burung unta mekanis, juga merupakan simbol tentara Salib Selatan. Dia segera menebaknya, orang itu pasti sudah mengeluarkannya dari reruntuhan yang sama. Bocah ini pasti tidak akan mengharapkan itu, belalang mengayuh jangkrik, tetapi siskin Eropa ada di belakang mereka. Wajahnya menunjukkan tawa dingin. Jaring laba-laba dan tumpukan debu ada di mana-mana, tetapi mudah untuk menemukan jejak orang-orang yang telah melewati tempat itu, dan sesekali, masih mungkin untuk menemukan beberapa potong sampah yang dibuang oleh para petualang. Beberapa jalur yang tersembunyi di kejauhan, muncul di depan Tang Tian dan Bing. Tang Tian memperhatikan bahwa jalan setapak semua dibangun dengan batu merah yang mirip dengan bagian luar. Wajah Bing serius dan berat, ikuti aku, tapi hati-hati. Paman Bing, kamu pernah ke sini sebelumnya? Tang Tian bertanya dengan suara kecil. Meskipun bagian dalamnya suram, dia tidak takut sama sekali. Bing melayang ke depan dan berkata, aku pernah ke sini sebelumnya. Ini dulunya adalah perkemahan militer tentara. Di dalam, ada gudang senjata militer, jadi ada banyak mekanisme di sini. Petik 2. Mekanisme. Mata Tang Tian terbuka lebar dan melihat sekeliling. Yaya di pundaknya mempelajari wajah Tang Tian, membusungkan pipinya untuk memaksa mata kecilnya terbuka lebih lebar, dan melihat sekeliling. Tidak yakin di mana Tang Tian menyimpan inti rohnya, sementara di tangannya ada busur dan anak panah. Bing tiba-tiba memiliki perasaan, dan mendengus, ada orang di belakang kami. Ada orang-orang. Mata Tang Tian segera menunjukkan kewaspadaan. Aura dingin di sekitar tubuh Bing naik beberapa tingkat. Dia tidak memasuki jalan setapak, dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pergi ke dinding di samping, dan tampaknya menekan sesuatu. Tiba-tiba, seluruh dinding benar-benar terangkat, memperlihatkan jalur perunggu. Tang Tian menelan ludahnya. Seluruh jalur yang terbuat dari perunggu, setelah bertahun-tahun, bahkan tidak memiliki sedikit karat. Potongan-potongan ukiran halus di dinding perunggu memenuhi seluruh lorong. Desain dekoratif perunggu sederhana dan tanpa hiasan, tertutup debu karena perjalanan waktu, perlahan-lahan terbuka di depan mata Tang Tian. Gelas-gelas kecil di dinding mulai menyala, menggeliat ke kedalaman jalan setapak. Ini masih bekerja, tidak mati. Tang Tian bisa mendengar, meskipun Paman Bing berusaha keras untuk mempertahankan nada bicaranya yang tenang, perubahan intonasi itu benar-benar mengungkapkan suasana hatinya. Itu bukan cara dia pikir itu akan hilang, tenang. Tang Tian berjalan ke jalur perunggu, dan dinding batu sekali lagi perlahan jatuh, pas erat. Apa yang membuat Tang Tian merasa aneh, adalah bahwa udara di jalur itu sangat menyegarkan, dan itu tidak becek, seperti yang dia pikir akan terjadi. Jangan menginjak lantai. Bing mengingatkan Tang Tian. Jangan menginjak lantai. Tang Tian bingung, lalu bagaimana aku berjalan? Mata Yaya berbinar. Dengan kaki-kaki kecilnya, peluru itu melesat keluar seperti peluru, bergegas menuju dinding. Tang Tian hanya melihat peluru, menembak dari dinding kiri ke dinding kanan dan ke kiri lagi sambil bergerak maju dengan sangat cepat. Sepertinya Yaya lebih pintar darimu. Bing menjatuhkan kata-kata ini dan terus melayang di depan. Mata Tang Tian berkedut, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengaktifkan seni tubuh cahayanya, terus menggunakannya untuk bergerak maju. Bagus bahwa seni tubuh cahayanya kuat, dan baginya, itu terlalu mudah. Jalur itu jauh lebih dalam dari apa yang dipikirkan Tang Tian, dan dia bisa merasakan bahwa itu terus meluas ke bawah. Pikiran Tang Tian menjadi semakin terkejut. Jalur perunggu ini sudah lebih dari 10 km, dan masih menuju ke bawah. Pengukuran teknik yang mengejutkan, betapa stabilnya secara finansial untuk membangun ini. Hati-hati, jika front tidak kehilangan efektivitasnya, kami akan memerlukan autentikasi identitas. Kata-kata Bing sangat berat. Autentikasi apa? Tang Tian bertanya. Lambang, kata Bing. Apakah kita memilikinya? Tang Tian bertanya lagi. Tidak, Bing langsung menjawab. Tang Tian berdiri di sana dengan linglung, lalu apa yang kita lakukan? Bergegas, kata Bing. Buru-buru. Tang Tian pikir dia salah dengar. Betul. Bing tiba-tiba muncul di samping Yaya, meraihnya, dan muncul di belakang Tang Tian, satu tangan di pundaknya dan berkata, anak muda yang seperti Tuhan, kami bergantung pada kamu.
Tang Tian ingin memarahinya, tetapi sinar cahaya merah tiba-tiba mekar di depan matanya. Wah, wah, wah. Tang Tian tidak peduli tentang hal lain dan menghindar ke samping. Sebuah panah perunggu menyapu tubuhnya, duo, itu menusuk dalam-dalam ke dinding, bulu-bulu panah perunggu bergetar dengan dengungan. Melihat itu, hati Tang Tian bergetar, wajahnya berubah sedikit pucat. Jika dia ditusuk oleh itu, kemungkinan besar, dia akan ditusuk. Jangan tertegun. Teruslah maju. Bing mendesaknya. Kamu brengsek. Tang Tian mengutuk dalam kemarahan, kakinya tiba-tiba melepaskan kekuatan, menerkam ke dinding yang berlawanan, panah perunggu lain ditembak oleh. Jangan menginjak lantai. Bing bersembunyi di belakang punggung Tang Tian, dan dengan keras mengingatkan. Siu, siu, siu. Suara rusak, yang bisa membuat rambut seseorang berdiri, terdengar keluar dari dalam jalur. Murid Tang Tian menarik diri. Beberapa titik terang muncul dalam penglihatannya saat ia menyalurkan kekuatan ke kakinya. Seperti anak panah yang meninggalkan busur, dia menerkam ke dinding yang berlawanan. Duo. Tang Tian tidak bisa diganggu untuk memarahi siapapun lagi saat hujan panah tiba, 12 panah perunggu hampir menghalangi ruang menghindarinya. Ketakutan yang intens memprovokasi setiap otot di tubuhnya, saat ia mengumpulkan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mendekati dinding dan tiba-tiba menjulurkan tangannya, 5 jari membentuk-bentuk kait, meletus, dengan berat menjulurkannya ke dinding perunggu. Kelambanan berat menyebabkan seluruh tubuhnya menabrak dinding perunggu, kekuatan ini ditransmisikan ke jari-jarinya, menyebabkan ujung jarinya merasakan sakit akut. Namun dia tidak peduli tentang hal itu, dan menggunakan tangannya yang lain 5 jari yang juga melengkung untuk bertindak seperti kait, dia menggali mereka ke dinding perunggu juga. Lengannya tiba-tiba melepaskan kekuatan, dan seperti kadal di dinding, Tang Tian dengan cepat bergerak maju di sepanjang dinding perunggu. Duo. Banyak panah perunggu menyapu tubuhnya, membawa udara dingin yang menyebabkan rambut Tang Tian berdiri. Bagus sekali. Bing sedikit bersemangat, begitulah, pemula. Lanjutkan bergegas ke depan. Petik 2. Calon. Mata Tang Tian berkedut, tetapi dia menahan keinginan untuk melempar Bing ke bawah, dan terus bergerak maju dengan marah. Seluruh tubuhnya menempel dekat dinding, dan hanya bisa mengandalkan ujung jari dan kekuatan lengannya. Kekuatan fisik tirani Tang Tian, menunjukkan potensi sebenarnya. Siu. Panah datang seperti hujan, tampil dengan kekuatan yang menakutkan, tanpa henti menembak keluar dari kedalaman jalan setapak. Kulit Tang Tian berubah, dia tidak bisa menghembuskan napas dengan benar, 10 jarinya menggali ke dinding, pada saat yang sama kedua kakinya menggunakan kekuatan, dia seperti katak, menembak ke arah luar. Sangat bagus. Kekuatan seluruh tubuh kamu sangat harmonis, diisi dengan kekuatan ledakan yang indah. Rookie, bagus sekali. Jangan berhenti, terburu-buru. Petik 2. Bing, yang ada di belakangnya, sangat bersemangat. Pemandangan akrab di sekitarnya membawanya untuk kembali ke zamannya. Dia membawa satu demi satu pemuda dan pemuda murni, dan terus-menerus menyelesaikan pelatihan keras mereka. Pada saat itu, dia seperti bagaimana dia saat ini, di samping meraung pada mereka, memberi mereka dorongan. Yang tersisa dari tentara hanyalah dia sendiri. Dia tidak dianggap mati atau hidup. Tapi sejak awal, dia bingung mengapa dia satu-satunya yang tersisa. Di tentara, kekuatannya tidak terlalu kuat, dan ada banyak orang yang jauh lebih kuat darinya. Keahlian teknik mesinnya benar-benar keluar dari posisi teratas di ketentaraan. Kearifan strategisnya juga bukan tingkat atas. Kenapa dia menjadi roh? Kenapa itu dia? Mengapa? Dia telah bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang sama berkali-kali, tetapi dia tidak bisa memikirkannya, dan tidak bisa mengerti, tentara dimusnahkan, jadi apa gunanya meninggalkan seorang instruktur seperti dia? Jika surga benar-benar memiliki karma, maka itu haruslah seorang komandan resimen atau orang penting semacam itu yang selamat. Tapi tidak seperti itu, dan hanya dia yang dibiarkan hidup. Suara siulan marah berteriak dari sisi telinganya, perlahan-lahan menariknya keluar dari pikirannya. Dia tidak bisa menyangkal hal itu, Tang Tian adalah seorang prajurit yang baik. Meskipun bakat Tang Tian tidak banyak berarti, Bing mengatakan bahwa afinitas unsur 5 Tang yang seimbang bukanlah hal yang buruk, dan aksesibilitas energi Tang Tian tidak menjadi masalah. Tetapi dia mengabaikan setengah dari apa yang ingin dia katakan. Semua yang dia katakan itu tidak ada masalah, hanya bahwa mereka tidak memiliki masalah, kecuali kekuatan sejati. Dia telah melihat banyak orang yang secara alami sangat akrab dengan kekuatan sejati, dan itu adalah bakat bawaan di tulang dan akar mereka. Akar dan tulang individu saat ini tidak penting di mata Bing, karena ketika ia melatih anggota baru, tidak ada kekurangan bakat yang sangat terhubung dengan 5 unsur kedekatan. Semua orang ini bisa melatih kekuatan sejati jauh lebih cepat daripada orang lain, efisiensinya jauh lebih tinggi, dan meningkat pada tingkat yang menakjubkan. Tapi di mata Bing, bakat atau bawaan di tulang dan akar, hanya itu. Bakat untuk pemuda jenius lebih penting. Bagi seorang prajurit, keberanian, kemauan, dan keuletan adalah yang paling penting. Dalam aspek-aspek ini, Tang Tian, yang merupakan salah satu dari banyak rekrut di bawah sayapnya, jelas luar biasa. Tang Tian tidak pintar, tetapi sikap tenangnya selama pertempuran seperti insting alami yang setara dengan binatang buas, dan itu membuat Bing semakin terkejut. Dia baru saja menembus ke tingkat keempat kekuatan sejati, tetapi mampu tetap tenang untuk perjalanan yang begitu panjang meskipun panah hujan, jika tentara masih hidup, itu akan menarik hora besar.
Mekanisme ini, Tang Tian bukan yang pertama kali menerimanya. Mayoritas prajurit tentara Salib Selatan memiliki temperamen yang cepat dan ganas, menyukai tantangan, dan sering melepas lambang mereka dan menantang mekanisme tersebut. Banyak orang akan melakukannya untuk bersenang-senang, tetapi mereka yang bisa menyelesaikannya adalah semua prajurit tua, dan tidak pernah memiliki calon yang pernah lewat. Tiba-tiba, Bing tertarik apakah Tang Tian bisa membersihkan semuanya sepenuhnya. Tang Tian benar-benar tidak menyadari apa yang dipikirkan Bing saat ini. Dia sepenuhnya terserap dan terkonsentrasi, intuisi dan perhatiannya murni ke depan. Metode kadal untuk maju segera datang ke masalah, karena mekanisme tampaknya dapat merasakan metode kemajuannya, dan panah perunggu mulai menjadi lebih mengancam. Tang Tian bisa langsung merasakan tekanan, saat panah perunggu berturut-turut menyapu tubuhnya dengan berbahaya, dan yang terdekat menyapu dahinya, hawa dingin yang menggigit membawa serta meninggalkan garis luka tipis di dahinya. Tang Tian terus berkeringat dengan keringat dingin, ini adalah pertama kalinya dia terjebak dalam kesulitan semacam ini. Ruang di jalur untuk menghindar menjadi lebih terbatas, tetapi jumlah panah perunggu semakin meningkat. Sama seperti itu bisa menyegel ruang, dan menyebabkan ruang menghindarnya menjadi lebih kecil. Apa yang dapat dia lakukan? Keringat mengalir ke bawah ke dagu Tang Tian. Dia tidak menyadari fakta bahwa metode yang dia gunakan memakan banyak sekali kekuatan fisiknya. Napasnya menjadi lebih kasar dan tidak teratur, tetapi ekspresinya tidak gemetar sedikit pun, dan dia menghadap ke depan, memandang lurus, otaknya berpikir dengan sangat cepat. Jika tidak ada lagi ruang untuk dihindari, apa yang harus aku lakukan? Mata Tang Tian bersinar dengan seutas kekejaman yang parah. Jika tidak ada lagi ruang untuk dihindari, maka buat lebih banyak ruang. Tang Tian menggunakan kecepatannya yang mencengangkan untuk bergerak maju melintasi dinding, menghindari panah bersiul yang marah, dinding perunggu yang dingin menuntun hatinya untuk merasa sangat berkepala dingin, 7 panah mengunci ruang di depannya, Tang Tian tidak ragu dan menembak keluar dari dinding. 3 panah perunggu bersiul, dalam bentuk pin, menembak bersama. Tang Tian yang ada di udara tiba-tiba berjongkok dan membungkuk dan memegang lututnya, karena ketiga panah itu segera gagal dan dengan cepat menyapu melewatinya. Namun pada saat itu dia kehilangan momentumnya, dia di udara, tiba-tiba sangat dekat dengan panah yang marah. Melihat bahwa ia akan ditembus, Tang Tian tiba-tiba bergetar.